Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Ya. Ya boleh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam ruang meeting Zoom dalam agenda Rumah Quran Al-Wafi menyelami kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang mana ini adalah salah satu agenda Rumah Quran Al-Wafi online. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta yang hadir, beserta pembicara kita yang juga telah datang, Ustaz Muhammad Azam Ismail, dan juga Direktur RQ Al-Wafi, Ustazah Syahidah Wafi Ismail. Baiklah peserta semuanya, mari kita buka hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Rumah Quran Al-Wafi adalah salah satu rumah Quran yang berlokasi di Solok, Sumbar. Dan sebelumnya kita memiliki program Santri Mukim yang berlokasi di daerah Tanah Garam, Solok, Kota Solok dan Sumbar. Dan alhamdulillah beberapa kali kita telah mengadakan agenda-agenda program online maupun offline. Dan untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur RQ Al-Wafi, Ustazah Syahidah Wafi Ismail. Kepada Ustazah Wafi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillah, kita ucapkan perbaiki syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan berkumpul pada majelis ilmu Rumah Quran Al-Wafi, RQ Al-Wafi online ya. Ya, merupakan ini program penjeda atau penyegar antara program RQ Al-Wafi online batch 1. Insyaallah pada program ini kita akan lanjut ke program RQ online yang kedua. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman semua yang masih setia membersama RQ Al-Wafi ataupun yang baru ikut serta program RQ Al-Wafi online. Mohon doanya agar emang seluruh staf RQ Al-Wafi ini Allah beri kemudahan untuk terus menyebarkan cahaya Islam, menyebarkan cahaya Al-Quran. Ahlan wa sahlan juga kepada para donatur yang telah setia membersama RQ Al-Wafi, kepada teman-teman yang ikut berjuang bersama-sama untuk terus membumikan Al-Quran. Barakallahu fikum, kita buka program kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian sambutan dari Wafi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Wafi. Semoga program kita selama sebulan ini mendengarkan kisah Al-Quran dari Ustaz Azam mendapatkan keberkahan dan juga insya Allah mengubah kita menjadi muslim yang lebih baik dan insya Allah. Dan selanjutnya, teman-teman semua, marilah kita saksikan terlebih dahulu sebelum beranjak ke acara utama, tayangan dari program RQ Al-Wafi online yang telah kita lakukan pada bulan sebelumnya. Ya, kepada host dipersilahkan untuk share.
Oke, mungkin mohon tunggu sebentar. Dan juga sebelumnya kita juga akan menayangkan video, kita juga memiliki program Taman Baca Rumah Quran Al-Wafi yang juga berlokasi di Solok Sumbar juga. Jadi alhamdulillah kita punya beberapa program yang insya Allah bisa teman-teman ikuti, baik di yang di daerah Sumbar maupun di luar Sumbar. Dan pada kali ini luar biasa ya, alhamdulillah telah hadir bersama kita juga peserta dari luar negeri ya, ada yang dari Riyadh, dari Arab Saudi, yang semoga dimanapun kita berada, tetap memiliki satu visi misi, menambah ilmu Al-Quran dan juga menanamkan cinta Al-Quran ke dalam diri kita. Ya, jadi setelah ini saya persilakan kepada host untuk share screen video yang akan ditampilkan program RQ Al-Wafi. Birunya bagai langit terang benderang, sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita sendiri hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Persahabatan ilahi, pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita sendiri hari ini. Ya, alhamdulillah. Tadi gambaran ya bagaimana program RQ Al-Wafi sebelumnya telah berjalan, yang mana kita memiliki agenda setoran tahsin, kemudian tahfiz dan itkon buat yang sudah khatam Al-Quran, dan setiap Rabu malamnya juga ada program kita ilmu-ilmu Al-Quran dan ada sesi tasmi' dan ujian bagi para peserta RQ Al-Wafi. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan video Taman Baca Rumah Quran Al-Wafi. I need Allah with our hearts all over the world tonight. Send us hearts all over the world tonight. What can I do? I need Allah with our hearts all over the world tonight. Send us hearts all over the world tonight. Wish I was smarter when I was young. Keinginan saya sebagai ibu rumah tangga yang menginginkan anak-anak dan generasi ke depan adalah mereka yang mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, dan mencintai para sahabatnya, agar orang-orang yang menginspirasi tersebut, orang-orang yang besar tersebut bisa juga menular kepada generasi selanjutnya, ya, kepada anak-anak, sehingga terinspirasi untuk mendirikan Taman Baca Rumah Al-Quran Al-Wafi, ya. There ain't nothing you can't do. 'Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars, Lord, you're my all. And oh, I'm into you, my Lord. No one else will do. With every test you put me through, the miracles you help me do. And now I know I can't be the only one. I bet there's hearts all over the world tonight with the love of their life who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, yeah. Man, with you, with you, with you, with you.
disaster and judgment day. I gotta have your love, I cannot do without. If I got you, I don't need money, I don't need cars, Lord, you're my all. Oh, I'm into you, my Lord. No one else would do with every test you put. Deny that you are my life, cause if you ever let me go I would die. So I won't run, I don't need another mission, I just need you as my vision. If I got you, I'll be straight, Rabbi, I need you every day. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh donatur dan pihak yang berpartisipasi dalam pengadaan Rumah Quran Al-Wafi serta Taman Baca Rumah Quran Al-Wafi. Semoga dengan agenda-agenda ini, walaupun di kondisi pandemi, kita tetap menyebarkan cinta Al-Quran dan bisa mendidik menjadi generasi Rabbani dan Qurani. Dan selanjutnya kita akan beranjak menuju acara utama, yaitu menyelami kisah bersama Ustaz Muhammad Adam Ismail. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Beliau telah menyelesaikan pendidikan beliau, sebelumnya sempat mengenyam pendidikan di Mesir, kemudian melanjutkan S1 beliau di Madinah University, dan beliau telah menyelesaikan S2 beliau di IIUM, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di universitas yang sama, dan dengan jurusan Fakultas Fikih dan Usul Fikih. Beliau juga alhamdulillah telah memiliki 2 orang anak, dan juga sekarang aktif menjadi guru Al-Quran, tahsin, tahfiz, dan juga freelancer. Dan kepada Ustaz Muhammad Adam Ismail, falyatafaddal ala barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء ومكروه اللهم احفظنا من كل بلاء ووباء وسقم وجزم Ya Arhamar Rahimin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam berbahagia ini, insya Allah kita bersama-sama akan berbagi cerita, akan mendalami kisah-kisah yang Allah ceritakan. Allah khususkan kisah ini dalam Al-Quran, dan insya Allah mungkin kita berharap masing-masing kita, saya pribadi dan kita semuanya, bisa mengambil ibrah, pelajaran, dan kemudian hal ini mungkin ada hal yang relate, ada hal yang mungkin berkaitan dengan kehidupan kita, sehingga kemudian kita bisa mengambil sikap, mengambil keputusan, dan mengambil cara ataupun solusi tatkala ada kisah-kisah yang mungkin hampir sama dengan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ikhwah dan akhwat muslimin dan muslimat dimanapun berada, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas kisah yang mungkin sering disampaikan oleh para mubaligh, para ustadz, para da'i dan sebagainya. Ayat ini ataupun kisah ini Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi mulai dari ayat 60 sampai ke ayat 82 ya, dari ayat 60 sampai 82. Jika seandainya yang bisa membuka Quran dan sebagainya, bisa kita baca bersama-sama dan kita dalami bersama-sama setiap ayat ataupun huruf yang dikandung oleh surat ini. Bapak Ibu dan Allah muliakan, solihin dan solihat dimanapun berada, berbedanya sebelum saya masuk ke dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, kita perlu memahami bahwasanya bedanya antara kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dengan kisah-kisah yang lain yang mungkin kita dengar. Bedanya adalah pertama, kisah-kisah dalam Al-Quran ini statusnya sama dengan ayat-ayat yang lain, di mana kita memiliki kewajiban untuk mentadaburi, mendalami, membolak-balik setiap makna, kemudian kita berusaha mengkorelasikannya dengan kehidupan kita. Yang kedua, berbedanya kisah-kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah sampaikan dengan umumnya ayat ini,
dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kami menceritakan kepada kalian semua kisah-kisah terbaik. Ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Yang sebagaimana Allah mewahyukan Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kalian mungkin lalai tidak menyadari bahwasanya permasalahan hidup kita ini, permasalahan yang kita hadapi ini pernah juga terjadi dan kemudian kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran bagaimana kemudian kisah-kisah ini akan terjadi berulang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari yang akan Allah pergantikan. Karena kisah-kisah yang terjadi dahulu akan mungkin sama dengan kisah pada sekarang ini, hanya saja perbedaan nama, tokoh, dan tempat. Maka teman-teman yang Allah muliakan, pertama adalah kisah Al-Quran ketika kita mentadaburi mungkin akan banyak relasinya dengan kita. Yang kedua adalah mungkin kisah ini sering berulang diceritakan. Tapi mungkin ibrah yang diambil, tadabbur yang diambil, ataupun pelajaran yang kita dapatkan mungkin berbeda antara satu ustaz dengan ustaz yang lain. Karena perspektif masing-masing orang berbeda, itu kemuliaan Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran, kisah-kisah yang Allah ceritakan, ataupun bahkan apapun ayat yang Allah ceritakan, ini mungkin akan bisa berbeda cara pandang seseorang dengan yang lainnya. Dan kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah-kisah Al-Quran ini bukan hanya sekedar sebagai dongeng ya, untuk kemudian membawa tidur anak-anak kita. Kisah-kisah ini harus sering kita baca, kita ulang, dan kemudian bahkan kisah ini selayaknya, seidealnya kita membaca, mendalami kisah ini sekali seminggu. Karena itu salah satu keutamaan surah Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumi jum'atin adha'a lahu minan nur ma baina jum'atin, kata Rasulullah SAW. Siapa membaca surah Al-Kahfi di antara 2 Jumat, maka Allah akan memberikan adha'a lahu minan nur. Allah memancarkan cahaya. Adha'a lahu minan nur. Allah memancarkan cahaya dari wajahnya ma baina jum'atin, dari antara 2 Jumat. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sedikit terkala mungkin memukadimahi episode ataupun serial kisah kita yang akan kita bahas selama 4 pertemuan ke depan dari hari ini dan mungkin sampai selama 1 bulan ke depan. Jadi apapun, walaupun mungkin setelah kita mendengarkan kisah Nabi Musa dan Khidir pada sekarang ini, jika ada ustadz lain yang menyampaikan, tidak ada salahnya kita dengarkan. Karena mungkin perspektif beliau, cara beliau mengambil ibrah itu akan berbeda. Maka hal-hal ini kita harapkan ibrah yang ada, pelajaran yang ada, kita bisa terapkan pada kehidupan kita masing-masing. Terus satu ketiga, dalam sebuah hadis yang dalam banyak riwayat juga diriwayatkan sama Imam Bukhari, diriwayatkan beberapa ulama yang lain, dan juga salah satu yang juga terkenal adalah diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Qama Musa amama Bani Israil khatiban. Maka suatu ketika Nabi Musa ini berdiri menjadi seorang khatib. Apabila yang Allah muliakan, ini adalah terkala mengatakan qama khatiban, bahwasanya kita mengetahui bahwasanya Nabi Musa ini ternyata orator. Nabi Musa ini ternyata dia fasih berbicara. Terus di sini yang ingin pertama kali, mungkin dalam beberapa kesempatan saya sudah pernah mengklarifikasi, ataupun beberapa kesempatan saya berusaha untuk meluruskan. Bahwasanya tidak ada Nabi dan Rasul itu yang cacat. Tidak ada Nabi dan Rasul itu yang jelek wajahnya. Dan tidak ada Nabi yang Rasul itu kemudian berasal dari orang-orang yang rendah kastanya, ataupun rendah derajatnya di depan manusia. Bayangkan si idealnya, orang-orang yang bahkan yang sering dibully, orang-orang yang miskin, orang-orang yang bahkan tidak memiliki tempat dalam masyarakat, itu saja tidak didengarkan. Bagaimana dia akan menjadi nabi? Maka untuk mengantisipasi hal ini, Allah tidak ingin menjadikan para nabi ini dari kalangan yang bawah, tidak. Allah selalu mengambil para nabi dan rasul, itu dari orang-orang yang derajat mereka tinggi di kalangan masyarakat, status sosial mereka tinggi di kalangan masyarakat, dan penampilan mereka menarik. Karena itu, para nabi kenapa semuanya di laki-laki? Karena di beberapa kabilah, di beberapa suku, ada orang yang merendahkan perempuan. Itu tidak bisa diingkari. Lihat kondisi Arab sebelum Nabi Muhammad datang, itu wanita tidak ada nilainya. Wanita, bahkan anak bayi yang perempuan lahir, wal mau'udatu su'ilat, dan anak-anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup nanti akan ditanya. Ini bukti bahwasanya bayi perempuan ketika itu dibunuh hidup-hidup. Para wanita tidak dianggap dan sebagainya. Nasab tidak diberikan pada wanita dan sebagainya. Dan beberapa kita lihat syariatnya, bahkan beberapa syariat yang lain, para wanita ini ketika mereka haid, kemudian mereka diasingkan tempat mereka, tidak boleh disentuh dan sebagainya. Maka karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan rasul ini dari laki-laki untuk menghindari kemungkinan hal ini. Dan juga Allah, para laki-laki ini selalu memiliki penampilan yang indah, memiliki penampilan yang ganteng dan tampan. Hanya saja mungkin kisah Nabi Yusuf membuat ketampanan dia ini menimbulkan fitnah. Ada orang-orang yang wajah mereka sejuk, menenteramkan, tapi tidak menimbulkan fitnah. Dan ada orang-orang yang kegantengan dia, kecantikan mereka menimbulkan fitnah pada orang banyak. Maka para nabi dan rasul selalu dari fisik yang baik,
dari keluarga yang baik, dari kasta yang baik, dan bahkan mungkin dari akhlak yang paling baik. Ini untuk mengantisipasi agar dari awal orang-orang sudah menerima mereka. Sehingga dengan hal itu ketika mereka berdakwah, dakwah mereka akan lebih mudah untuk diterima. Dan saya tidak beberapa kali menemukan, bahkan masih banyak ya dalam film-film yang di YouTube dan sebagainya, tatkala kisah Nabi dan Rasul tentang Nabi Musa, kita bercerita pada anak-anak kita, sering disampaikan Nabi Musa ini cadel. Nabi Musa ini tidak bisa berbicara dengan lancar. Ini dibantah oleh banyak para ulama, apalagi di Timur Tengah, dan kemudian hanya saja mungkin hal ini masih ada pada kurikulum-kurikulum pendidikan agama kita dan anak-anak. Pertama, kalau seandainya memang ada dua dalil yang mengatakan bahwasanya kemungkinan Nabi Musa ini cadel. Pertama, kisah yang tatkala Nabi Musa alaihissalam menarik jenggotnya Firaun, kemudian Firaun geram dan berpikir bahwasanya jangan-jangan ini nih bayi yang akan menjadi nabi dan kemudian akan menghancurkan kerajaan saya. Kemudian Firaun meminta pendapat kepada para penyihirnya, pada orang-orang yang ada di sana. Maka mereka mengatakan kalau anak ini cerdas, maka coba diuji, coba dites. Maka berikan antara roti dan kemudian bara. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salih dan salih yang Allah muliakan, seorang bayi kecil ketika menemukan ada roti, ada bara, dan kemudian Allah menghilangkan pada Nabi Musa untuk mengambil bara. Itu tidak masuk akal. Ketika bayi ini menyentuh bara yang panas dengan tangannya, itu akan dibawa ke mulutnya, itu mustahil. Karena seorang anak ketika sudah menyentuh bara, pasti panas, akan langsung dia tinggalkan. Kalau langsung ditarik tangannya, tidak akan mungkin Musa itu bisa kuat mengambil, seorang anak kecil mengambil bara yang panas ini, kemudian menyuapkan ke mulutnya, itu mustahil secara logika. Ini pertama. Maka kalaupun Musa memilih bara, itu tidak akan dimasukkan ke mulutnya. Cukup ketika tangannya sudah menyentuh, itu sudah cukup bagi Firaun bahwasanya Musa ini bodoh. Dan tidak perlu bahwasanya Musa ini harus memasukkan bara ini ke mulutnya, karena itu memiliki proses waktu yang panjang. Kita saja, orang yang dewasa saja, ketika ada bara yang panas, kita tidak akan mungkin mampu menahan bara ini, kemudian kita bawa ke mulut kita, apalagi Musa yang masih kecil, masih balita. Ini pertama, bahwasanya secara logika, pendapat yang mengatakan Musa memakan bara ini adalah pemahaman yang salah. Yang kedua adalah, memang ada beberapa ayat dalam Al-Quran, Nabi Musa tatkala Allah suruh berdoa kepada Firaun setelah dari Madian, Nabi Musa kemudian meminta kepada Allah dicarikan menteri, dicarikan pendamping, selalu dengan alasan huwa afsahu minni lisana. Dia lebih fasih lidahnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salih dan salih dimanapun kita berada, kita yang mungkin pernah tinggal di beberapa negara, tinggal di tempat yang berbeda, ataupun misalnya saya orang Minang, kemudian tinggal di Jawa, itu setidaknya logat, walaupun saya kembali datang ke Jawa, ataupun ke daerah Jawa, Jakarta, dan sebagainya, ketika pulang ke Sumatera Barat, pulang ke Minang, itu akan banyak dialek, akan banyak redaksi-redaksi yang akan terbawa sampai pulang ke daerah saya. Apalagi yang tinggal berbeda negara, itu akan banyak redaksi-redaksi yang akan terbawa pulang ke tempat kita masing-masing, bahasa-bahasa ini ke bawah gitu. Maka Nabi Musa tinggal di Madian selama 10 tahun. Maka banyak cara berbicara, banyak dialek, banyak cara istilahnya sesuatu yang dianggap biasa, itu berbeda dengan apa nanti dibawa ke Mesir. Karena itu untuk mengantisipasi Nabi Musa ini agar tidak dibully oleh Firaun, kamu bicara jaga benar dan sebagainya, maka Nabi Musa meminta juru bicara kepada Allah, saudaranya yaitu Harun, yang memang lahir, besar, dan tumbuh di Mesir, tidak pernah keluar dari Mesir. Maka pertama di sini, dan kemudian hal ini juga dibantah oleh hadis tadi, qama Musa khatiban amada Bani Israel. Dia berbicara sebagai khatib, dia berbicara dengan lantang, berbicara dengan fasih sebagai khatib, maka dia adalah orator. Maka ketika itu fasalahu ahad, maka dia ditanyakan oleh seseorang, ya Musa, man a'lamu wahid, man a'lamun nas, wahai Musa, siapa orang yang paling tahu, siapa orang yang paling cerdas, siapa orang yang paling berilmu? Ketika itulah Musa alaihissalam menjawab dengan lantang, ana, aku, kata Musa. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pada waktu itu sebenarnya tidak salah. Secara bahasa Nabi Musa itu benar, karena memang pada waktu itu dia adalah rasul. Dia adalah orang yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tahu dari dia. Karena bahkan Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah. Ketika ada masalah, Nabi Musa bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Karena itu Nabi Musa dimuliakan dan dia digelari dengan kalimullah. Dalam ayat awal juz 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah. Di antara rasul-rasul itu Allah muliakan antara satu dari yang lainnya, antara sebagian dari yang lainnya. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang langsung berbicara langsung dengan Allah, hanya saja dibatasi dengan hijab. Nabi Musa ini bisa berbicara langsung dengan Allah. Tidak salah Nabi Musa sebenarnya ketika Nabi Musa mengatakan saya.
Hanya saja kesalahan Nabi Musa, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang juga sering terjadi kepada kebanyakan kita. Pelajaran pertama yang harus kita ambil adalah apapun kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba, apapun kelebihan yang Allah berikan pada seorang hamba, perlu hamba ini menisbahkannya kepada Allah. Tidak ada kebaikan yang Allah berikan kecuali itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanti perbedaan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kemuliaan Nabi Khidir yang tidak ada pada Nabi Musa sebelumnya. Ini yang ada sifat Nabi Khidir. Nabi Khidir apapun kebaikan itu dinisbahkan kepada Allah. Nanti akan kita lihat insya Allah. Maka Nabi Musa karena mengatakan saya, maka kemudian apa? Fa'atabahu rabbuh. Allah langsung mencela Nabi Musa. Bal ya Musa hunaka 'abdun min 'ibadi huwa a'lamu mink. Ketahuilah ya Musa, kata Allah, di sana ada seorang hamba dari hamba-hamba saya, huwa a'lamu mink, kata Allah. Dia lebih tahu, lebih berilmu, lebih paham dari kamu. Ketika itu Nabi Musa sadar. Ketika itu Nabi Musa menyadari bahwasanya ada yang salah pada dia. Maka kemudian Nabi Musa dengan tawaduknya dia, dengan merasa bersalahnya dia, maka dengan mulia Nabi Musa mengatakan, "Fakaifa li bihi ya Rabb? Bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pelajaran kedua dalam artian bagaimana terkait dengan kita menuntut ilmu. Ini yang sering terjadi. Ada ujian syuhrah, ada ujian keterkenalan, ada ujian gengsi dan hasad di antara para dai, bahkan di antara orang-orang semuanya. Bahkan pada saya pribadi tidak menutup kemungkinan. Pada siapapun dari kita, ini adalah perlu kita pahami, Nabi Musa itu Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi. Di antara Nabi dan Rasul, lebih mulia Rasul dibanding Nabi. Rasul dia memiliki risalah, dan Allah berikan kitab khusus kepada mereka. Para Nabi, mereka membawa risalah yang Allah berikan pada Rasul. Ini kita pahami, Nabi ini, karena itu wahyu yang diberikan kepada dia, hanya khusus pada Nabi. Tapi risalah yang dia bawa adalah risalah yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Jika seandainya ada Nabi pada setelah Nabi Musa, ataupun Nabi Musa ketika itu menjadi Rasul, maka kemudian bahkan Nabi Khidir menjadi seorang Nabi, risalah yang dibawa, manhaj yang dibawa, itu manhaj yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa jauh lebih mulia dari Khidir. Dan Nabi Musa Rasul Ulul Azmi. Di antara 5 Rasul yang paling mulia. Maka kemudian ketika ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang yang lebih cerdas, ada orang yang lebih pandai, maka dengan tawadhu'nya Nabi Musa mau mendatangi Nabi Khidir untuk belajar kepada beliau. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sini bagaimana kita melihat bahwasanya ternyata dalam menuntut ilmu itu, ketika kita menyadari bahwasanya siapapun sumber ilmu, kita harus menghilangkan ego kita pertama sekali. Tidak akan mungkin kita bisa mengambil keberkahan dari ilmu, tidak akan mungkin kita merasa mendapatkan berkah dari ataupun kemudian mendapatkan manfaat dari ilmu ini, kecuali dengan syarat pertama, kita merasa tidak tahu sama sekali. Ketika ada sifat kesombongan pada diri kita, dan kita tahu, oh saya udah paham nih, itu tidak akan memberikan keberkahan pada kehidupan kita, tidak akan memberikan keberkahan pada ilmu yang kita miliki. Karena itu adab seorang murid, walaupun ketika dia tahu di depan dia, guru dia lebih paham, baru tahu dari dia, maka dia diam. Karena itu dilarang seorang hamba, ataupun seorang murid, ketika dia membantah gurunya, ketika sedang berbicara. Maka tidak akan ada keberkahan. Maka Nabi Musa mau datang kepada Nabi Khidir. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, juga pelajaran selanjutnya dari kisah sedikit ini adalah dari awalnya. Saya mungkin akan per setiap kisah, setiap tahapan mungkin akan langsung disampaikan beberapa ibrah, nanti di akhir akan berikan kita kesimpulan tentang ibrah-ibrah yang lain. Ini juga kita lihat yang terjadi di antara para dai. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apalagi dengan media sosial sekarang, perbedaan jumlahnya, banyaknya follower, banyaknya likes, komen, dan sebagainya. Terkadang ini yang berat bagi kita. Kita harus bertanya bahwasanya kita ini sedang berdakwah, sedang menyampaikan kebaikan ini, kita sedang membuat orang ini agung kepada Allah dan Rasulnya, atau kita sedang membranding diri kita. Terkadang yang terjadi adalah ketika sebuah kebenaran datang bukan dari kelompok kita, kita ingkari kebenaran ini sebuah kesalahan. Kita itu ingin kebenaran itu datang dari kita, jika dari kelompok lain itu dianggap salah. Maka ini pemahaman yang terjadi apalagi sekarang di Indonesia, di negara-negara lain, bahkan di dunia sekarang ini. Adanya kelompok-kelompok Islam itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi terkadang apa? Ketika ada kebenaran datang dari kelompok bukan kelompok kita tidak mau mengakui kebenaran ini. Maka Nabi Musa adalah ketika dia menyadari bahwasanya akan ada kebenaran yang akan diberikan oleh orang yang lebih rendah dari dia, maka Nabi Musa siap untuk datang ke sana. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Musa, alamatuhu hunaka 'abdun min 'ibadihi huwa 'alamu mink bimajma'il bahrain, di antara pertemuan dua laut. Di sini tidak disampaikan, ulama berbeda pendapat di mana tempat pertemuan dua laut ini, apakah di Mesir ataupun yang ada di Sudan dan sebagainya. Banyak pertemuan antara dua laut ini. Bimajma'il bahrain. Alamatuhu, kata Allah, tanda-tandanya
an ta'khudha hutan, kamu mau membawa seekor ikan, dijadikan sebagai bekal, taj'aluhu fi miktal, taruh di keranjang. Idza faqadtahu, jika kamu merasa kehilangan dia, fa fi dzalikal makan satajidu hadzal rajul, maka di tempat itu kamu akan menemukan orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal itu Nabi Musa sudah berkomitmen akan datang berilmu, akan datang belajar kepada seorang laki-laki ini yang Allah sampaikan bahwasanya ada orang yang lebih tahu dengan dia. Maka dimulailah kisah ini. Maka dalam soal Kahfi ayat 60, Nabi Musa berkata, "In qala Musa li fatah." Dan ingatlah tatkala Musa berbicara mengatakan kepada pembantunya. Di sini fata ini dikatakan para ulama adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini yang nanti juga akan menjadi nabi, menggantikan Nabi Musa dalam perjalanan singkatnya, bahwasanya Yusha' bin Nun ini yang awalnya menjadi khadim juga Nabi Musa dan nanti juga akan menjadi nabi. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa di sini mengatakan kepada khadimnya Yusha' bin Nun, la abrah. Abrah ini maknanya adalah tidak akan merubah suatu kondisi ke kondisi yang lain. Kalau seandainya kita duduk, saya mengatakan la abrahu akum. Aku tidak akan berdiri sampai suatu ketika dengan waktu yang panjang. Karena itu dalam ayat yang lain, dalam kisah Nabi Yusuf, dan abrahal arda hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li. Aku tidak akan pergi, tidak akan berpindah, tidak akan merubah kondisi ini, tidak akan pergi dari tempat ini sampai ayahku mengizinkan kepadaku, hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li, atau kemudian Allah memberikan ketentuan ataupun hukum terhadap diriku. Maka Nabi Musa bertekad bahwasanya dia tidak akan terus berjalan. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku bertemu dengan majma'al bahrain ini, au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan hukuba. Hukuba ini jamak dari hukbah. Hukbah ini satu windu. Kalau hukuba berarti berwindu-windu. Maka pelajaran yang kedua ataupun selanjutnya yang bisa kita ambil dalam menuntut ilmu adalah ternyata menuntut ilmu itu harus diyakini, dan kemudian keberkahan ilmu akan datang dengan kita mungkin dengan rasa susah yang datang kepada kita. Maka Bapak Ibu dan salihin yang Allah muliakan, jika kita pergi menuntut ilmu, tapi kemudian segala kemewahan kita bawa pergi menuntut ilmu, terkadang keberkahan akan hilang. Karena itu bahkan Imam Muslim radhiyallahu anhu, Imam Muslim salah satu setelah Bukhari dan Muslim, maka beliau menulis dalam kitab Sahih Muslim, la yunalu al-ilmu la yunalu bi rahatil jasad. La yunalu al-ilmu la yunalu bi rahatil jism, maaf bukan jasad, jism beliau tulis. Beliau membuat sebuah bab dalam kitabnya. Ilmu itu tidak akan mampu didapatkan dengan rehatnya jasad. Maka di sini Nabi Musa, bayangkan, dia rela berjalan berpuluh-puluh tahun untuk bisa belajar. Maka di sini jika kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, akan ilmu kita ini berkah, ilmu kita ini bermanfaat, maka tinggalkan kemewahan. Walaupun segala kemewahan yang kita punya, tapi hidup dengan sederhana, nikmati susahnya mencari ilmu, maka dengan susahnya mencari ilmu ini akan menjadi lebih berkah dan lebih tersikh, lebih rasikh, lebih kokoh di dalam hati kita. Banyak para ulama yang kaya raya. Sebutkan saja misalnya Ibnu Hazm. Dia adalah keturunan raja, kaya raya. Tapi tetap dia berjuang. Dia tetap pergi melaksanakan rihlah. Tetap melaksanakan perjuangan. Bahkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita serius saja duduk misalnya mendengar kajian walaupun online dan sekarang ini, itu juga membutuhkan energi, membutuhkan kesabaran, rasa kantuk dan sebagainya. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, tidak ada video yang dihidupkan. Guru dan sebagainya tidak tahu apakah kita sedang kondisi mendengarkan atau tidak. Kalau seandainya kita fokus dan sebagainya, tetap akan mengambil energi. Maka kemudian syarat juga bahwasanya agar ilmu kita berkah adalah kita butuh kondisi yang sulit ini. Kita butuh kondisi yang kita sulit sehingga keberkahan itu akan datang. Maka Nabi Musa bertekad bahwasanya dia akan pergi berjalan berpuluh-puluh tahun sampai bisa bertemu dengan orang ini. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak menyampaikan kepada Yusha' bin Nun tanda-tanda yang Allah sampaikan tadi. Alamatuhu an ta'khudha hutan, hanya saja Nabi Musa menyuruh Yusha' bin Nun membawa ikan ini. Tapi Nabi Musa tidak memberitahu bahwa saya nanti kapan tanda-tanda akan bertemu dengan seorang yang Allah sebutkan nanti yang Allah sebutkan dalam hadis tadi. Kemudian singkat cerita, falamma balagha majma'a bainihima. Tatkala sudah sampai Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun sudah sampai di tempat yang seharusnya. Di sana ada batu besar. Tapi Nabi Musa tidak tahu bahwasanya tempat itu adalah itu. Kemudian mereka gantian. Nabi Musa keduanya adalah kemudian bersandar, idza ila sakhrah, bersandar, kemudian mereka tidur. Tapi gantian. Yusha' bin Nun tetap menjaga barang, Nabi Musa tidur. Sampai suatu ketika, tiba-tiba ikan ini dikatakan adalah al-hut al-mashwi, yang sudah dibakar, yang sudah
jadi makanan, bahan makanan untuk sebagai bekal. Maka dia sudah dibakar dalam kondisi mati. Tiba-tiba keranjang ini bergoyang. Keranjang ini bergoyang, bergerak, dan tiba-tiba Yusha bin Nun melihat karena saking kencangnya, saking kuatnya gerakan ini, tiba-tiba ikan ini keluar melompat. Yusha bin Nun heran, melihat bisa hidup lagi gitu. Kemudian ikan ini terus meloncat sampai akhirnya ke air. Dan di air pun bahkan Yusha bin Nun pun melihat sendiri bahwasanya masih ada jejak yang ditinggalkan oleh ikan ini. Karena itu dikatakan fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Saraba itu cara ikan ini keluar ya. Sarab itu akhirnya dia apa ya? Kalau sarab itu ditarik sebenarnya. Maka dia tiba-tiba keluar dari keranjang ini dan kemudian dia mencari jalannya menuju laut. Fil bahri saraba. Yusha bin Nun sudah berniat berjanji akan memberi ketahukan Nabi Musa ketika nanti Nabi Musa bangun. Karena itu yang menarik di sini bagi saya pribadi adalah falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Di sini digunakan redaksi nasiya ianya panjang. Ini yang dianggap itu lupa kedua-duanya padahal Nabi Musa tidur, yang lupa itu cuma Yusha bin Nun. Yusha bin Nun tidak tahu bahwasanya ketika ikan ini pergi dan kemudian dia menyampaikan pada Nabi Musa, dia lupa menyampaikan pada Nabi Musa bahwasanya ikan ini sudah pergi. Di sini beratnya peran seorang pemimpin. Yang salah cuma Yusha bin Nun, tapi yang Allah anggap lupa adalah kedua-duanya. Beratnya menjadi seorang ayah, beratnya menjadi seorang pemimpin. Dosa orang-orang yang ada di bawah itu tanggung jawab pemimpin. Karena itu untuk menjadi imam itu sesuatu yang berat. Untuk menjadi seorang suami, sesuatu yang berat. Untuk menjadi seorang pemimpin, sesuatu yang berat. Jika seandainya ada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh para pengikut-pengikutnya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang di bawahnya, itu dinisbahkan kepada dia. Karena itu 3 orang pemimpin, itu 2 orang ini di neraka, cuma 1 orang yang masuk ke surga. Al-hakim thalatha, kata Rasulullah SAW. Pemimpin itu, ataupun hakim itu, ataupun al-qadhi itu, ada 3 jenis, ada 3 golongan. Isnin finnar, 2 di neraka, 1 di surga. Maka beratnya 1:3, 1/3 ataupun 2/3 dari orang-orang yang memimpin ini, itu sebagian besar akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena tidak mampu adil. Singkat cerita, Nabi Musa kemudian bangun. Dan dia berjalan, melanjutkan perjalanan falamma jawaza. Yusha bin Nun lupa menyampaikan pada Nabi Musa bahwasanya ikan dia sudah pergi dan hilang. Qala li fatahu atina ghada'ana. Dia mengatakan kepada Yusha bin Nun, atina ghada'ana, ayo buka makanan kita, buka makanan siang kita makan siang. Laqad lakina min safarina hada nasaba. Kita sudah lakina min safarina hada nasaba. Ini bahasa kiasan yang mengatakan bahwasanya kita sudah sangat lelah. Sudah waktunya kemudian sekarang kita makan. Maka kemudian di sini Yusha bin Nun mengatakan, qala ara'aita, kamu ingat enggak? Idz awaina, tatkala kita bersandar, berarti kita tidur, ila sakhrah, di batu yang besar tadi, fa inni nasitul hut. Baru di sini Yusha bin Nun mengatakan aku yang lupa, bukan Nabi Musa yang lupa. Maka dosa ini dosa Yusha bin Nun, tapi yang kena dosa keduanya, Nabi Musa dengan Yusha bin Nun. Fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah. Dan aku tidak dibikin lupa kecuali setan yang membuat aku menjadi lupa. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, segala hal yang buruk, segala kemaksiatan yang terjadi pada kita, ini tidak ada masalahnya kita libatkan kepada setan. Kita nisbahkan kepada setan. Karena segala-galanya keburukan yang terjadi, itu ada kontribusi setan untuk bagaimana menjatuhkan kita. Terkadang tanpa kita sadari, kemudian kita sudah berusaha berbuat ketaatan. Kemudian maka setan akan berusaha menggoda kita. Ketika ketaatan itu, dan kemudian kita lakukan dan sebagainya, kita tinggalkan, maka dia akan memberikan efek kepada diri kita. Kita yang tiba-tiba lupa, kita yang tiba-tiba sedih, kita yang tiba-tiba sakit dan sebagainya, itu efek dari dosa kita. Tapi dosa ini siapa yang memprovokasinya? Siapa yang mendahului adalah setan. Yaitu jika kita lupa, maka selalu disebahkan bahwasanya setan yang melupakan kita. Termasuk tatkala kita lupa hafalan kita, lupa hal-hal yang lain, lupa kunci dan sebagainya, itu semuanya adalah termasuk adanya kontribusi setan yang membuat kita lupa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an alqurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia cerita, Yusha bin Nun cerita. Wattakhadha sabilahu, ikan ini hidup lagi. Dan kemudian dia mencari jalan ke laut, ajaba, aku takjub, ajaib kata dia. Kalau ajaba itu sifatnya Yusha bin Nun, saraba ini cara ikan ini kabur. Maka apa kata Nabi Musa? Qala dzalika ma kunna nabghi. Itu yang kita perlukan, itu yang kita inginkan. Karena Nabi Musa tidak cerita kepada Yusha bin Nun apa yang seharusnya ataupun apa tanda-tandanya indikasi bahwasanya kapan mereka akan bertemu
Nabi yang Allah sebutkan ini. Fartadda ala atharihim. Kemudian dia kembali, dia cek satu persatu atharihim. Bekas ataupun kemudian jejak mereka, dicek satu persatu dengan detail. Fartadda ala atharihim qasasa, satu persatu. Jangan-jangan di sana ada orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang disebutkan lebih tahu dari Nabi Musa tadi. Sehingga kemudian sampai mereka di sebuah batu, di tempat Nabi Musa tadi tidur, ternyata di sana ada orang yang juga tergeletak sedang tidur. Tapi apa yang menakjubkan, ketika Nabi Musa melihat orang ini tidur, tidak ada yang tersentuh oleh badannya, itu kecuali menjadi hijau. Tersentuh tanah ini menjadi hijau dan kemudian tumbuh-tumbuhan. Batu yang dia sentuh, kemudian akan menjadi hijau dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu disebut dengan khidr. Khidr ini dari kata-kata akhdar, hijau. Maka tidak ada satupun yang disentuh oleh khidr, Nabi ini, kecuali akan tumbuh di sana tumbuh-tumbuhan. Kemudian fawajada 'abdan min ibadina, maka kemudian dua orang ini mendapati 'abdan min ibadina. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika penghambaan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kemuliaan. Tapi jika penghambaan dinisbahkan kepada selain Allah menjadi kehinaan. Kalau kita menjadi budak tapi kita punya majikan, kita hina karena kita lebih rendah dari dia. Tapi ketika kita menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kemuliaan. Maka bangga tatkala kita mengakui kita Abdullah, kita Amatullah, kita hamba Allah, kita Abdur Rahman, Amatur Rahman dan sebagainya. Tapi ketika menjadi hamba selain Allah, itu sebuah kehinaan. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Nah, di sini para ulama dengan perkataan yang lebih sahih ataupun umur mengatakan dia adalah nabi, karena rahmah di sini sama dengan makna rahmah di surat Az-Zukhruf. Faqalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn 'azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Tatkala Bani Israil berkata kepada Allah, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada ala rajulin minal qaryatayn 'azim, kepada seseorang yang di antara dua kampung yang mulia. Maka Allah membantah, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka dengan seenak perut mereka membagi-bagi kenabian ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Maka makna rahmah di sini ini artinya adalah kenabian. Karena itu kemudian apa yang dilakukan Nabi Khidir itu adalah mukjizatnya. Apa yang disentuh menjadi hijau tumbuh ini merupakan mukjizat dari Nabi Khidir. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kemudian kami ajarkan dari ilmu. Ketika melihat itu kemudian Nabi Musa membaca salam, Assalamualaikum. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, Assalamualaikum ini adalah kata pembukaan ataupun kata ucapan pembukaan yang Allah ajarkan semenjak dari Nabi Adam alaihissalam. Kata Assalamualaikum ini bukan syariat Nabi Muhammad. Assalamualaikum ini adalah hal yang juga pertama kali keluar dari Nabi Adam, dan kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam untuk menyambut para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi Adam mengatakan Assalamualaikum, malaikat menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sifatnya Nabi Musa pada waktu itu membaca Assalamualaikum. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini juga cara kita Assalamualaikum ini dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, intinya adalah salah satu cara kita bisa mengetahui orang ini muslim atau tidak. Apalagi kita hidup di daerah yang mungkin heterogen ya, antara berbeda agama. Kalau di Indonesia mungkin apalagi di Sumatera Barat dan beberapa daerah juga yang mungkin bagian baratnya Indonesia, itu kebanyakan sebagian besarnya muslim. Tapi kalau kita tinggal mungkin di daerah yang mungkin sudah bercampur, maka salah satu cara kita adalah mengetahui dia muslim atau tidak. Apalagi sekarang kebanyakan wanita muslimah tidak menggunakan jilbab, maka juga tetap kita perlu mengetahui dia muslim atau tidak. Maka salah satu caranya adalah kita mengatakan Assalamualaikum untuk mengetahui identitas orang ini. Maka tatkala Nabi Musa mengatakan Assalamualaikum, dibalas oleh Nabi Khidir, Anna bi ardika salam. Salam apa yang kamu maksud? Emangnya ada keselamatan pada negeri kamu? Nabi Musa langsung, ini orang tahu dari mana? Nabi Khidir mengatakan, di kampung kamu itu tidak ada keselamatan. Bani Israel itu semuanya bejat, tidak ada akhlak. Sekarang yang kita lihat redaksi cerita-cerita Nabi Musa, tidak ada satupun Bani Israel itu yang baik akhlaknya. Ada 1-2 ya. Bahkan yang sudah paling baik sekalipun, 12 orang nakib. Dan kala 12 orang karena Bani Israel ini terbagi 12 ya, 13 seharusnya dengan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf punya 12 orang saudara. 12 orang saudara ini yang nanti masing-masing ini akan menjadi suku kabilah masing-masing. Dan yang paling tua ataupun yang paling terkenal adalah Yahuda yang kemudian dinisbahkan Yahudi kepada mereka. Setiap suku ini jadi kabilah, setiap suku ini menjadi suku, dan kemudian dipilih masing-masing ketua orang-orang yang paling soleh dari mereka. Isna asyara nakiba.
Dipilih 12 orang nakib, itu yang paling soleh dari mereka. Tatkala diajak pergi untuk mengambil sebuah syariat dan sebagainya, mereka menantang, wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Ini paling beriman di Bani Israel. Kemudian apa? Allah turunkan petir dan kemudian semua mereka hangus terbakar. Nabi Musa kemudian memintakan ampun kepada Allah agar mereka ini dihidupkan kembali. Itu sudah paling soleh di Bani Israel. Lihat kisah sapi betina, kisah masuk Palestina, kisah apa lagi? Banyak kisah pokoknya. Maka Bani Israel tidak ada akhlaknya. Dan selalu Bani Israel menggunakan redaksi Rabbak, Tuhanmu ya Musa. Dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Lihat dalam surah Al-Baqarah, qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Musa, doakan pada Tuhanmu, bukan Tuhan kita. Dan kemudian dalam ayat lagi, idhhab anta wa rabbak, pergi kamu dan Tuhanmu. Dalam kemudian Nabi Musa pun selalu mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin, aku bersama Tuhanku, tidak mengakui sebagai Tuhannya Bani Israel. Maka Nabi Musa menyadari, oh Nabi Khidir tahu nih apa yang terjadi. Maka kemudian adab yang kedua, tatkala kita bertemu dengan orang, pertama adalah kita membacakan salam agar kita tahu dia muslim atau tidak. Ketika dia muslim, kita aman, kita minta air aman, kita minta makanan aman, kita minta bantu aman, aurat kita bisa kita jaga. Tapi kalau dia bukan muslim, maka kita bisa mengetahui batasan-batasan. Maka ini pertama, perlu kita mengucapkan salam agar mengetahui identitas orang yang tidak kita kenal. Karena itu syariatnya adalah afsyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif, terhadap orang yang kamu kenal ataupun tidak. Tujuannya apa? Agar kita tahu. Yang kedua adalah kita perlu memperkenalkan diri. Nabi Musa mengatakan, ana Musa. Aku adalah Musa. Maka kemudian Nabi Khidir langsung paham. Kemudian Nabi Musa meminta, di sini Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Apakah aku boleh ikut denganmu agar kamu mengajarkan kepadaku sesuatu yang berkaitan dengan rusyd? Rusyd ini adalah secara bahasa artinya dewasa. Ya. Rusyd ini satu sisi dikatakan juga dia mendapatkan petunjuk. Orang kalau terkadang seorang anak kecil kemudian berbicara dengan sesuatu yang bijak, dikatakan dia dewasa. Dan juga dewasa ini indikasi dia mampu mengolah harta. Orang yang kemudian diberikan kepemimpinan, tapi dia boros mengolah harta dan sebagainya, dianggap dia tidak dewasa. Maka kedewasaan ini terkadang harus dicari, harus dipelajari. Karena itu orang mengatakan tua itu pasti, dewasa itu belum tentu. Maka Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir untuk diajarkan sebuah kedewasaan, rusyd, sebuah petunjuk, sebuah kecerdasan. Kan itu terkadang harus juga dikatakan kecerdasan. Maka kemudian Nabi Khidir mengatakan pada Nabi Musa, ya Musa, ana ala ilmin min ilmillah la ta'lamu. Ana ala ilmin min ilmillah 'allamanihi rabbi la ta'lamu. Aku memiliki sebuah jenis ilmu yang aku pelajari, yang Allah ajarkan, la ta'lamu, kamu tidak tahu dengan ini. Wa anta ala ilmin min indi, wa anta ala ilmin min ilmillah la a'lamu. Kamu juga Allah mengajarkan sebuah ilmu kepadamu, aku tidak paham dengan hal itu. Ini perbedaan mazhab, perbedaan cara beretorika, perbedaan cara mengelola sebuah dalil dan sebagainya. Tetapi kemudian Nabi Musa dengan adabnya mengatakan, satajiduni insyaallah sabiran wala asilaka amra. Kamu akan mendapatiku insyaallah akan sabar dengan risiko apapun yang akan terjadi, dan aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Singkat cerita, terjadi dalilan. Oke, kata Nabi Khidir, kamu boleh ikut denganku, tapi dengan syarat kamu jangan banyak tanya. Sampai aku berikan informasi terhadap apa yang aku sampaikan. Oke, kata Nabi Musa. Ketika terjadi deal antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, maka Yusha bin Nun pulang kembali kepada Bani Israel. Kisah ini, sebelum saya lupa, kisah ini terjadi, jadi di antara fatrah ketika Nabi Musa selamat dari Fir'aun, Nabi Musa selamat dari Fir'aun kemudian membelah Laut Merah, dan kemudian di Laut Merah ini setelah itu Allah memerintahkan mereka masuk ke Palestina. Terkala mereka masuk ke Palestina, Allah memerintahkan semuanya masuk ke Palestina, tapi Bani Israel dengan akhlak yang sangat bejat mengatakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun, pergi kamu dengan Tuhanmu, perang kalian berdua, udah menang kalian nanti. Oke, saya akan balik. Innaha huna qa'idun, kita duduk-duduk aja di sini, kalau udah kelar, udah kita nanti akan masuk ke Palestina. Allah marah dan melaknat Bani Israel. Maka Allah kemudian yatihuna fil ardi 40 sanah. 40 sanatan yatihuna fil ard. 40 tahun dia menjadi orang-orang yang kehilangan arah. Maka pada masa ini banyak kisah sebenarnya. Kisah nanti insya Allah kita akan cerita tentang Bal'am. Kisah di antara fase ini juga. Kisah yang termasuk kisah dengan Nabi Khidir ini pada fase ini juga. Jadi Bani Israel pada kondisi yang sedang kehilangan arah.
Kisah juga nanti kalau seandainya kisah Samiri kalau kita pernah dengar, itu pada kondisi ini juga. Maka pada kisah Bani Israel ini kehilangan arah, itu banyak kisah-kisah agar Bani Israel ini taat dan kembali sadar. Tapi ternyata tidak. Maka kisah ini terjadi pada hal itu, maka Yusha bin Nun disuruh kembali ke Bani Israel membantu Nabi Harun untuk mengkondisikan Bani Israel. Oke, kata Nabi Khidir. Jadi ingat ya, cerita tadi di antara sakhrah di batu tadi dekat dengan laut. Maka kemudian terkala hal itu, karena itu ikan ini bisa kabur. Itu Majma'al Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tempat pertemuan dua laut ini sudah Allah sampaikan dari dahulu. Berarti sudah ada dari zaman Nabi Musa. Bahwasanya ada pertemuan dua lautan, pertemuan antara dua air yang tidak bercampur sama sekali. Dan ternyata bukan hanya satu. Maka Majma'al Bahrain ini pun ulama berbeda pendapat. Seperti di Sudan itu ada pertemuan antara Sungai Nil dengan Laut Merah. Kemudian di Mesir pun juga ada seperti itu. Itu bagaimana memang karena perbedaan kadar asam dan basa antara air tersebut sehingga dia tidak bersatu sama sekali. Itu sampai ke bawah berbeda. Maka ini Allah juga menyampaikan itu indikasi bertemunya Nabi Musa dengan Khidir. Akhirnya mereka jalan. Fantalaqa. Jadi mereka jalan di bibir pantai. Kemudian Nabi Khidir melihat ada sebuah kapal dan kemudian mengajak Nabi Musa untuk naik ke kapal tersebut. Bedanya adalah orang-orang tatkala tahu ini adalah Nabi Khidir tapi tidak mengetahui Nabi Musa, maka orang-orang yang naik kapal tadi semua orang itu bayar tiket, bayar karcis, bayar ongkos. Tapi ketika mereka tahu ini Nabi Khidir, maka tidak mereka ambil upahnya. Tidak mereka tagih karcis ataupun tiket ataupun ongkosnya. Maka naiklah mereka berdua ke kapal ini. Kapal ini berjalan. Tiba-tiba datang seekor burung. Datang seekor burung pipit, osfur, datang seekor burung pipit di tepi kapal tadi. Kemudian burung pipit ini mematukkan ataupun meminum air laut ini. Maka kemudian Nabi Khidir mengatakan, ya Musa, perbandingan antara ilmu kita dengan ilmu Allah adalah seperti paruh burung ini yang masuk ke dalam laut. Kemudian air yang terminum oleh paruh burung ini, itu adalah gabungan antara ilmu yang aku punya dan ilmu yang kamu punya. Ini saking sedikitnya ilmu yang dimiliki oleh manusia. Maka jangan pernah teman-teman yang Allah muliakan, apalagi mungkin mahasiswa, siapapun itu, ketika belajar jangan pernah bahwasanya tidak ada lagi bahan penelitian. Akan sangat banyak dan sangat terbuka luas karena ilmu Allah itu seperti lautan. Perbandingannya dengan antara paruh burung dengan lautan yang sangat luas. Tiba-tiba tanpa banyak omong, lihat ada sebuah kapak. Ada kapak di bibir di dinding kapal tersebut. Tiba-tiba tanpa berbibu, Nabi Khidir ambil kapak ini, dihantam sekuat-kuatnya ke bawah. Nabi Musa awalnya kaget, dibiarkan, dipukul lagi, sampai akhirnya keluar air dari lantai kapal tersebut. Maka Nabi Musa langsung menarik Nabi Khidir. Ma fa'alta hadza? Apa yang kamu lakukan ini? Nabi Musa melakukan ini itu tanpa sadar. Nabi Musa melakukan itu karena ternyata Nabi Musa melakukan itu bukan karena cemas pada dirinya. Lihat di sini, ini akhlak seorang dai. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Kamu kita berayar sudah ongkos gratis, sekarang kamu ingin menenggelamkan litughriqa ahlaha. Untuk menenggelamkan orang kapal ini. Nabi Musa tidak memikirkan diri dia. Saya mati, silakan saya mati. Keluarga saya mati, silakan mati. Tapi ini orang yang meninggal. Ini pikir seorang dai yang baik. Nabi Musa secara amalan tidak salah, secara lahir tidak salah. Hanya saja perbedaan antara ilmu Nabi Musa dengan ilmu Nabi Khidir. Alasan Nabi Musa ini bisa diterima, litughriqa ahlaha, kamu ingin membunuh orang-orang yang di kapal ini. Maka segera Nabi Musa buka bajunya, ditambal kapal ini. Agar air ini bisa tertutup dan tidak keluar, dan tidak menenggelamkan orang-orang di kapal ini. Ketika Nabi Musa sadar dengan janjinya, Nabi Musa kemudian tiba-tiba diam. Karena itu redaksi yang dikatakan di sini, qala alam akul, maka Nabi Khidir masih lembut biasanya, qala alam akul lakum, bukankah aku sudah mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak akan mampu sabar denganku. Ketika Nabi Musa dia sadar bahwasanya dia lupa dengan janjinya, ini lupa ya, betul-betul lupa. Maka Nabi Musa Allah ciptakan dari awal seorang nabi yang tidak bisa melihat kemungkaran di depan dia. Sekali ada kemungkaran, Nabi Musa tidak akan membiarkan. Itu yang membuat Nabi Musa membunuh orang Kipti ini. Dan kalau melihat orang-orang Kipti, Bani Israel, kemudian orang Kipti ini menzalimi Bani Israel, Nabi Musa langsung membantu orang Bani Israel ini dan menunjuk orang Kipti, kemudian orang Kipti ini mati.
Maka Allah menciptakan Nabi Musa dari kecil memang orang yang tidak bisa melihat kezaliman yang ada di depannya. Maka alasan Nabi Musa untuk kemudian menghalangi Khidir tadi adalah karena dia lupa. Kemudian karena itu juga Nabi Musa qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Tolong jangan hukum saya. Bima nasit, karena itu dengan jelas Nabi Musa mengatakan bima nasit, aku lupa. Wala turhiqni min amri usra, maka jangan persulit urusanku. Karena itu Nabi Khidir bahasanya lembut. Karena itu terkala orang lupa, separah-parah apapun, jika betul-betul lupa, akan banyak keringanan-keringanan dalam Islam. Kita puasa lupa, kemudian kita makan, dan ketika itu terjadi, maka kemudian bisa dimaafkan. Kita lupa dalam banyak hal. Memang ada efek tertentu, tapi kemudian dalam hukum fikih, dia bisa menjadi keringanan terhadap hukum-hukum ataupun denda ataupun iqab yang diberikan kepada dia. Oke, kemudian setelah itu terjadi, Nabi Musa sadar, kemudian selesai kapal itu menepi, mereka turun. Fantalaqah, lanjutkan perjalanan. Perjalanan, kemudian tiba-tiba dari kejauhan ada segerombolan anak, ada sekelompok anak-anak sedang bermain. Di antara anak-anak itu, ada seorang yang menonjol. Dia putih, ganteng, kemudian lebih tinggi, dan lebih menarik penampilan. Nabi Musa hanya berdiri. Tiba-tiba, Nabi Khidir, ya tarassad, dia mengintai dari kejauhan. Nabi Musa hanya melihat, Nabi Musa tidak ikut campur. Ya tarassad, melihat dari kejauhan, dan tiba-tiba, pada suatu kondisi, anak yang paling tampan ini, anak yang paling ganteng ini, anak yang paling menarik ini, tiba-tiba terpisah dari teman-temannya. Ketika itu Nabi Khidir langsung ketika melihat anak itu, dia mengambil pisau dan menebas lehernya. Dalam riwayat lain dikatakan dia patahkan kepalanya. Ketika melihat itu, Nabi Musa tidak lupa. Langsung dengan emosi yang besar, Nabi Musa mengatakan, qala aqatalta nafsan zakiyyah bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khidir, kamu membunuh jiwa yang suci. Kamu membunuh sesuatu yang kemudian ini adalah sebuah dosa besar. Kalau tadi perkara merusak barang orang lain, ini sesuatu perkara besar, tapi yang ini adalah nukro, sebuah maksiat besar. Tidak bisa saya hentikan, tidak bisa saya biarkan. Nabi Musa tidak lupa. Nabi Musa menggas dengan kondisi yang sangat besar. Ketika itu juga Nabi Khidir menggas balik, menghantam balik perkataan Nabi Musa. Di ayat sebelumnya mengatakan, qala alam akul innak. Tapi di sini Nabi Khidir mengatakan, qala alam aqul lak. Lah, saya sudah ngomong ke kamu. Menggunakan kata lak, ini bahasa kasar. Qala alam aqul lak, aku sudah ngomong ke kamu. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu enggak akan bisa sabar dengan saya. Oh, ketika itu Nabi Musa langsung calling down lagi, turun lagi. Ini dua hal yang berbeda. Satu pertama adalah memang ketidaksengajaan. Yang satu kemudian kemungkaran itu masih bisa dicegah. Yang sekarang sudah dibunuh dengan cara yang betul-betul salah secara hukumnya Nabi Musa. Kemudian oke, kata Nabi Khidir, dikasih satu kesempatan lagi. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau kamu tanya lagi pada saya satu hal lagi, maka jangan lagi temani saya. Qad balagta min ladunni uzra. Kamu sudah melampaui batas, kamu sudah melampaui alasan ataupun melampaui istilahnya jatah untuk minta maaf dan sebagainya. Oke, kemudian mereka jalan lagi. Tantalaqah. Ini bayangkan ya, Nabi Musa itu belum makan. Seharusnya Nabi Musa itu sudah makan, kemudian kehilangan hut. Istilahnya bekal makanannya itu habis. Jalan naik kapal, nggak makan apa-apa, kemudian bertemu dengan emosi lagi dan sebagainya, sampai datang kepada sebuah kampung dikatakan qaryah. Qaryah ini dikatakan dengan nama Antakiyah. Sebuah kampung yang juga Allah laknat dan Allah hancurkan di kisah yang lain. Istatama ahlaha. Mereka minta makan. Istatamani minta makan. Mereka ketuk semua pintu. Dan di sini dikatakan ahlaha, semua kampung. Bayangkan kalau dalam satu kampung itu ada 500 kepala, ada seandainya ataupun 500 rumah, atau anggaplah 100 rumah. Itu semua rumah diketuk oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir minta makan. Tapi bejatnya orang kampung ini bukan hanya sekedar mereka memberi makan walaupun seteguk air. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka tidak mau menjamu mereka. Menjamu ini mulai dari menjawab salam. Itu kayak kita lihat ada pengemis datang, langsung kita tutup pintu keras-keras. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Karena itu Nabi Musa kesel nih. Perut kita udah lapar, orang di sini tidak ada akhlak sama sekali. Minta minum sedikit pun gak ada yang ngasih. Sehingga kemudian mereka tersandar di sebuah pohon. Dari kejauhan, Nabi Khidir melihat ada sebuah
sebuah rumah. Rumah ini ada dinding yang akan runtuh. Karena itu, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Qum ya Musa, kata Khidir. Berdiri Musa. Itu ada dinding, ayo kita perbaiki dan kita kembalikan bikin dia utuh. Yuridu an yanqadha. Dinding ini itu hampir roboh. Yuridu di sini dikatakan istilah dia ingin merubuh. Maka di sini Allah meminta Nabi Khidir untuk memperbaiki dinding ini. Fa aqamah, dikokohkan kembali. Nabi Musa ini ngedumel sebenarnya. Tidak berkata pada Nabi Khidir, qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Ya, kalau kamu ingin sebenarnya kita bisa minta ini ya, bisa minta upah pada orang-orang di kampung ini karena kita sudah mendirikan dinding ini. Dan ke orang di rumah ini pun kita bisa minta upah. Perintah dari awal, janji dari awal tidak berkomentar sama sekali. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Langsung kemudian Nabi Khidir mengatakan, ini saatnya kita berpisah. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Aku akan memberitahukan kamu apa rahasia yang kamu tidak bisa bersabar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini juga merupakan adab kita berteman. Jika kita ada konflik, ada clash antara satu kita dengan orang yang lain. Tapi biasakan jika kita berpisah dengan lapang dada. Jika ada kesalahpahaman, selesaikan kesalahpahaman. Habis itu jika kita pergi. Kita ada clash dalam sebuah ada sebuah project kah, sebuah perusahaan kah, kita ada clash dengan pimpinan kita, clash dengan teman kita, nggak cocok dengan project ini, siapa pengen keluar. Selesaikan dulu dengan lapang dada. Maka Nabi Khidir tidak membiarkan Nabi Musa marah dengan kemudian sesuatu ada yang belum terklarifikasi yang ada di kepalanya. Maka ini merupakan adab kita dalam berteman juga. Kita pergi bertemu dengan, karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan cara baik-baik, dan bagaimana juga cara kita berpisah dengan cara yang baik-baik. Maka kemudian satu persatu Nabi Khidir menyampaikan beberapa ibrah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya jika kita menggali banyak ibrah, banyak hal yang bisa kita dalami, dan mungkin akan masing-masing ustadz mungkin akan berbeda cara ibrah yang diambil. Pertama, amma safinah, kapal tadi, fakanat limasakin, itu punya orang miskin, ya'maluna fil bahri, kerja mereka adalah nelayan, fa'aradtu an na'ibaha, ini akhlaknya. Itu perintah Allah sebenarnya. Nabi Khidir disuruh untuk merusak kapal ini perintah Allah, tapi Nabi Khidir menggunakan redaksi fa'aradtu, saya ingin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sifat kita. Kalau kita kadang salah dan sebagainya, maka berusaha bagaimana semua keburukan itu kita nisbahkan pada diri kita. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum. Jadi di tempat kapal itu berlabuh, itu sudah ada raja yang membutuhkan kapal baru. Kapal baru itu, maka di pelabuhan itu sudah ada beberapa tentara yang siap mengecek kapal mana yang paling sempurna, yang paling bagus. Nadiku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja yang nanti akan mengambil kapal ini ghasba secara langsung. Ghasba itu dirampas. Maka dari kisah ini, pelajaran pertama adalah Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata aib yang ada pada diri kita, ternyata cara Allah untuk menyelamatkan kita dari hal yang lain. Tidak perlu kita menjadi seorang penjilat. Tidak perlu kita selalu menutupi kekurangan-kekurangan kita di depan manusia dengan cara yang tidak baik. Terkadang, terjatuhnya kita pada sebuah maksiat, cara Allah untuk mencegah kita dari dosa yang lebih besar. Jika kita tidak pernah bermaksiat, tidak pernah memiliki kekurangan, mungkin sekali jatuh akan sangat berbahaya. Ini yang terjadi pada iblis. Iblis yang dikatakan dengan nama Azazil itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah semenjak dia diciptakan. Karena merasa tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat salah, sekali dia melontarkan pendapatnya, dia langsung fatal dan masuk ke neraka. Maka terkadang, kalau mungkin kita jatuh berbuat dosa, agar kita merasa kita bukan orang yang hebat. Kita merasa bahwasanya kita adalah orang yang tidak boleh sombong. Ataupun banyak hal yang lain. Terkadang Allah membuat kita terjatuh pada sebuah dosa, terjatuh pada sebuah masalah, untuk menyelamatkan dari masalah yang lebih besar. Dan bahkan kita tahu cerita Khidir ini gara-gara dosa kecil dari Musa. Karena dia mengakui dia lebih tahu dan lebih paham. Kalau seandainya Musa tidak berdosa, kita tidak akan sampai cerita ini kepada kita. Maka jangan meratapi keburukan yang pernah ada sedikit. Jangan pernah meratapi ketika ada sebuah musibah yang datang. Pada pagi ini saya membaca sebuah status yang menarik juga dari seorang ulama mengatakan, qad yata'allamul insan. Terkadang seseorang itu merasa tersakiti dengan ada sebuah musibah dari Allah. Karena apa? Karena dia tidak tahu dengan rahasia apa yang akan lebih baik yang datang kepada dia. Kita mungkin ingat juga cerita bagaimana Nabi Musa Allah lahirkan.
Kemudian betapa sedihnya ibunya Nabi Musa tatkala Nabi Musa ini berusaha disuruh untuk dibuang ke sungai. Maka hal yang kecil ini, pengorbanan yang kecil ini ternyata Allah memberikan jauh lebih baik kepada ibu Nabi Musa. Akhirnya apa? Ibu Nabi Musa tetap bisa menyusukan anaknya dia. Wa haramna alaihil maradi'. Diharamkan semua ibu susuan yang lain. Nabi Musa hanya mau menyusu dari ibu kandungnya. Yang kedua, dia dengan anaknya dan dia dengan anaknya dan dengan Nabi Musa dan dengan kakaknya Nabi Musa itu hidup di istana, dapat 2. Bayangkan, tetap Nabi Musa tidak lari dari dia dan dia bisa hidup di istana. Maka terkadang musibah yang kecil cara Allah menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Karena itu kalau sebuah hadis bahwasanya sedekah itu bisa menghalangi musibah. Maksudnya apa kata para ulama di sini? Menghalangi musibah dari yang lebih besar. Allah mungkin akan tetap memberikan musibah, tapi Allah alihkan ke musibah yang lebih kecil. Kemudian di sini wa amal gulam. Mungkin waktu kita terbatas untuk sesi tanya jawab ya. Wa amal gulam. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Adapun anak kecil tadi, fakana abawahu mu'minain. Bapak dan ibunya ini beriman. Fakhashina, lagi-lagi ketika membunuh anak itu adalah sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir kembali menisbahkan kepada diri dia. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Fa'aradna, kami yang ingin. Padahal itu perintah Allah. Yang membunuh anak kecil ini perintah Allah. Maka tughyanan wa kufra, karena kenapa? Ternyata anak kecil ini ketika nanti dia balik, dia akan murtad. Dan yang jadi masalah adalah dia tidak hanya dia saja yang murtad, dia membuat ayah dan ibunya juga sama-sama murtad. Semuanya masuk ke neraka. Maka kemudian karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada keluarga ini, maka Allah bunuh anak kecil ini, maka banyak kebaikan. Pertama, ketika anak kecil itu dia mati sebelum dia balik, dia akan masuk surga. Dia menjadi bekal bagi orang tua yang masuk ke surga. Yang kedua, ayah dan ibunya ketika dia bersabar mendapatkan pahala. Yang ketiga, ayah dan ibunya juga selamat dan tidak masuk ke neraka karena dia dan mereka nanti juga akan murtad. Maka terkadang di sini bagaimana kita mampu bersabar ketika ada musibah yang menimpa kita. Ketika yang pertama tadi ada kesalahan yang terjadi pada kita, yang kedua adalah ketika ada musibah yang menimpa kita, bagaimana kita mengkondisikan hati kita. Terkadang kita tidak mampu mengetahui apa hikmah di balik semua cerita ini. Tapi Allah akan memberikan hal-hal yang baik. Apalagi berkaitan dengan anak, berkaitan dengan pekerjaan, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang ini. Banyak hal-hal yang hilang dari kita. Mungkin cara Allah menyelamatkan kita. Cara Allah menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak Allah inginkan. Kemudian yang terakhir insya Allah, mungkin kita akan tanya jawab dan sebagainya. Wa ammal jidar. Maka adapun adapun tembok tadi ya, dinding. Fakana li gulamain. Jadi ceritanya adalah ada seorang ayah, dia adalah orang yang saleh. Di antara Antakiyah itu, semua orang itu tidak beriman, tidak ada akhlak, buruk akhlaknya, kecuali ada satu rumah. Rumah ini, dia adalah orang yang saleh. Masalahnya dia sudah tua renta. Dia punya anak dan cucu, itu masih kecil-kecil. Tapi dia punya harta yang banyak. Kalau dia meninggal, berikan pada anak-anaknya ini, kemudian dia tiba-tiba meninggal, itu penduduk Antakiyah ini akan tahu, akan dia rampas dari anak kecil ini. Maka kemudian dia punya ide. Digalilah di bawah sebuah tembok, dan tembok ini mungkin tidak kokoh. Harapan dia, ketika anak-anak ini nanti tumbuh dewasa dan balik, tembok ini roboh. Ketika roboh, anak-anak ini akan melihat, oh ada harta di bawahnya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi anak ini masih kecil, tembok sudah mau roboh. Baru kemudian Allah perintahkan Nabi Khidir untuk datang ke sana memperbaiki tembok ini. Alasannya cuma apa? Wa kana abuhuma salihah. Dan di sini akhlak Nabi Khidir. Fa'arada rabbuka yablughu ashuddahuma. Tadi menghancurkan kapal itu sebuah kemaksiatan. Membunuh anak kecil merupakan kemaksiatan. Tapi membantu orang membangun kembali rumahnya adalah sebuah amal saleh. Ketika itu amal saleh, Nabi Khidir menggunakan fa'arada rabbuk. Tuhanmu ingin. Ini adab. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka lagi-lagi jika ada kebaikan yang datang dari kita, maka kita berusaha menisbahkan kepada Allah. Dengan hal itu kemudian Allah juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan ternyata apa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini asuransi anak yang paling baik. Kita kalau seandainya termasuk orang yang mengikuti asuransi anak yang paling pasti, yang paling baik, yang jaminan yang paling baik adalah asuransi dengan amal soleh. Kesolehan tidak bisa diwarisi, tapi ternyata kesolehan memberikan efek kepada anak dan keturunan kita.
Bahkan Ibnu Katsir mengatakan Abu Huma ini bukan ayah kandungnya, itu adalah kakeknya dia. Ada mengatakan ada bahwasanya ini kakek ketujuhnya dia dari atas. Itu berefek kepada keturunan dia yang sangat bawah. Kita mungkin sering mendengar kisahnya. Karena itu kesolehan seorang ayah, kesolehan orang tua, itu terkadang bisa menjaga, bisa menjamin keselamatan anak-anaknya ini. Saya dulu ketika kecil pernah mendengar sebuah cerita, dan kemudian saya baca ulang ternyata ada ditulis bahasa Indonesia, dan ternyata ada sumber langsung dari bahasa Arab. Saya lupa ya, kisah ini terjadi dulu ketika zaman Turki Utsmani, ketika Turki Utsmani akan roboh, ada sebuah cerita seorang ulama, seorang dai, nanti anak ini akan menjadi ulama juga ya. Kemudian bapaknya ini sedang mengajarkan kepada anaknya baca Quran, abata. Ketika itu tiba-tiba datang tentara Spanyol, dan kemudian menculik anak ini, dan bapaknya masukkan ke penjara. Anak ini kemudian diganti namanya dengan Alex, dicuci kepalanya dan sebagainya, singkat cerita, sehingga anak ini tumbuh besar menjadi sipir penjara. Ketika di Spanyol, dia menjadi sipir penjara, dan bapaknya di penjara tanpa dia sadari, kemudian ada orang yang dia pukul sampai mati. Tiba-tiba terjatuh sebuah Quran kecil dari saku bapaknya. Ketika melihat Quran itu, kembali memori anak ini kembali ingat ketika dia masa kecil, dan dia menyadari ini adalah bapaknya. Ketika hal itu ternyata, maka anak ini mengaku bahwasanya aku adalah anakmu. Maka bapak ini mengatakan, pergi belajar ke Mesir, di sana kamu akan bertemu dengan seorang syekh. Dan bapak ini kemudian meninggal. Cerita ini diulang berulang-ulang, saya lupa ada namanya, dan kemudian ulama ini ternyata ulama terkenal. Tapi Allah muliakan, bapak ini tidak ikut terlibat membina anak ini. Kesolehan bapak ini membuat anak ini selamat. Dan mohon maaf, saya bukan dalam artian menyalahkan. Banyak kita lihat, mohon maaf, apalagi di Jawa ini. Banyak seorang kiai, anak dia ini biasanya kalau di pesantren dan sebagainya itu, anak ini terkadang akhlaknya tidak baik ya. Tapi ternyata nanti akan mengganti pondok pesantren ini menjadi kiai juga adalah anaknya tadi. Gara-gara kesolehan orang tuanya. Dan bahkan di sini Allah menjamin dunia dan akhirat anak ini. Bukan hanya sekedar anak ini dijamin dunianya, tapi akhirnya juga jamin karena kesolehan seorang ayah tadi. Maka ternyata di sini kita bisa melihat kesolehan seseorang bisa menyelamatkan keturunan-keturunan mereka. Karena itu banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang akan mereka masuki bersama siapa? Abaihim, bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, keturunan-keturunan mereka. Selama semua orang ini dia adalah muslim, ketika cukup satu orang saja yang masuk ke surga, itu bisa menarik semuanya. Karena mereka nanti akan mereka panggil di list satu persatu. Ayah saya mana? Ibu saya mana? Karena itu orang yang paling rendah yang masuk surga kelas budget ya, paling rendah kalau dari ada budget lagi adalah kelas emperan ya. Masuk surga kelas emperan. Ketika dia akan masuk ke surga, dia akan minta segalanya, minta kata Allah, sal fasal. Dan bahkan ketika dia minta, aku berikan 10 asyar adhafiha kata Allah, 10 kali lipat. Itu semua di-list sama dia. Apa yang membuat mereka bahagia? Ada ayah dan ibunya. Selagi mereka muslim, bukan mati dalam keadaan syirik dan mati dalam keadaan kafir, semua mereka bisa dikembalikan, ditarik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesolehan yang ada di lingkungan kita itu bisa menyelamatkan yang lain. Dan kemudian baru fa'arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dan di sini ditutup sama Nabi Khidir, wa ma fa'altu an amri. Semua tadi itu perintah Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itu adalah ta'wil, maka di sini ulama mengatakan apa beda yang di atas? Di atas tastati', di bawah tasti'. Tasti' ini karena sudah dihilangkan tanya. Maka ulama dikatakan di sini Nabi Musa sudah mulai bisa bersabar ketika Nabi Musa sudah melihat, mengetahui klarifikasi dari cerita ini. Bapak yang Allah muliakan, ini banyak ibrah pelajaran yang bisa kita ambil dari ini sebenarnya. Pertama juga adalah dari kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, memang para ulama dan Rasulullah mengatakan kalau Nabi Musa bisa bersabar, mungkin akan banyak kisah yang bisa datang kepada kita. Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi Musa bukan Nabi yang tidak sabar. Nabi Musa termasuk Nabi yang paling sabar. Bayangkan dengan sifatnya Bani Israel yang tidak mau tahu, sifatnya Bani Israel yang tidak ada akhlak dan sebagainya. Nabi Musa selalu bersabar dan mengabulkan semua permintaan Bani Israel. Tapi Bani Israel tidak beriman gitu. Masih banyak dari Bani Israel tidak beriman dan membangkang kepada Nabi Musa. Karena itu Allah lagi-lagi mengatakan fasbir kama sabar ulul azmi, bersabarlah seperti sabarnya para nabi-nabi ulul azmi. Termasuk di sana Nabi Musa. Maka Nabi Musa termasuk nabi yang sabar. Di sini adalah ternyata yang juga menarik bagi saya pribadi adalah
perbedaan cara pandang dan cara berpikir itu ternyata tidak bisa disatukan. Satu adalah sifatnya batin ya. Nabi Khidir ini dia yang melihat sesuatu yang apa ya, yang konteks ya. Kalau Nabi Musa dia tekstual, karena harus seperti itu, Rasul harus seperti itu, menghukum dengan yang zahir. Kalau Nabi terkadang Allah berikan informasi tapi bukan sesuatu yang zahir. Maka di sini kalau seandainya kita ingin berteman, menikah, berkeluarga, walaupun sama-sama soleh, tapi jika cara pandang berbeda itu tidak akan bisa bersatu. Maka perlu mencari teman yang satu fikrah, perlu mencari teman yang satu perjuangan, perlu mencari pasangan yang memang cara pemikiran kita sama. Maka yang terjadi pada Nabi Musa dengan Nabi Khidir, cara pandang mereka berbeda, kemudian terpaksa membuat mereka harus berpisah. Dan ketidaksabaran Nabi Musa ini, tidak ada satu ayat pun yang menegur Nabi Musa. Berarti semua yang dilakukan Nabi Musa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dianggap salah. Hanya saja mungkin gara-gara dua mazhab yang berbeda membuat mereka harus berpisah. Banyak hal lain yang mungkin bisa kita ambil dari kisah ini sebenarnya, tapi mungkin karena waktu terbatas, saya kembalikan kepada moderator. Untuk hal yang lainnya mungkin bisa kita diskusikan melalui tanya jawab. Jazakumullah khairan. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Azam. Masya Allah, kisah yang luar biasa sekali ya. Dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kita mendapatkan banyak pelajaran, diantaranya adab menuntut ilmu, dan juga bagaimana klarifikasi dari Ustaz Azam menceritakan terkait bagaimana karakter Nabi Musa yang orang sering menyebutnya emosional gitu, cadel dan tidak sabaran, tapi di sini dari kisah kita memahami dan mendapatkan pelajaran bahwasanya kesalahan yang dilakukan itu mungkin menuntun kita pada kebaikan yang lebih banyak lagi. Ustaz Azam, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah saya bacakan. Pertama dari Mbak Nur Khalifah. Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai muslim jika ada yang non-muslim mengucapkan salam kepada kita? Apakah kita menjawab salamnya atau kita abaikan? Ya, ini yang pertama, Ustadz. Langsung jawab bagaimana? Iya, kira-kira satu persatu atau semuanya aja Ustadz saya bacakan? Terserah moderator. Ya, boleh ya. Mungkin saya bacakan per dua pertanyaan ya Ustadz ya. Yang pertanyaan kedua ini mungkin agak berbeda sedikit, tapi ini terkait mungkin adab ya Ustadz. Ini pertanyaannya, Ustadz, bagaimana, ini terkait mungkin mahasiswa kali ya, bagaimana sikap kita jika revisi kita lama sekali dikembalikan oleh dosen sampai sebulan, dan chat kita cuma dibaca saja. Ya ini Ustadz, mungkin ini dulu nanti akan lanjut lagi pertanyaan setelahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama berkaitan dengan antara salam dengan sesama muslim. Apa yang Allah muliakan, jika orang non-muslim membaca salam kepada kita, itu semua ulama sepakat kalau kita menjawab wa'alaikum. Yang kedua juga sebaliknya, apakah kita boleh menjawab dengan ataupun memulai dengan membaca assalamualaikum? Ini menjadi ranah perdebatan di antara ulama. Tidak ada yang mengharamkan secara mutlak juga. Dan Rasulullah juga tidak mengharamkan secara mutlak. Karena apa? Yang terjadi pada ahli kitab ataupun orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu mengatakan pada Nabi Muhammad, Assalamu alaikum. Sam itu artinya adalah racun ya, assamu, bukan assalamu. Rasulullah mendengar, maka kemudian karena itu Rasulullah mengatakan wa'alaikum. Tapi kemudian ketika antara kita dengan orang Nasrani ataupun dengan orang yang ada di sekitar kita, maka jika ahlul kitab khususnya Yahudi dan Nasrani dan sebagainya, jika ada di sekitar kita ataupun orang-orang Nasrani, tapi kita memiliki hubungan baik dengan mereka, maka di situ ulama berbeda pendapat antara dua hal ini. Dalam surat Al-Mumtahanah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak mengusir kalian, tidak memerangi kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian, antabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Maka berbuat baik ini luas maknanya, dan di sini yang juga selalu terjadi perdebatan antara bolehkah mengucapkan selamat Natal ataupun bolehkah kita mengucapkan salam dan sebagainya. Maka ranah ini adalah ranah perdebatan di antara ulama. Dan kita bisa memanfaatkan pendapat para ulama ini tergantung kondisi kita masing-masing. Kita tidak bisa strict dengan satu pendapat, tidak bisa terlalu mengharapkan pendapat yang lain, karena dia ranah ijtihad. Dia ranah yang kemudian ulama tidak saling berbeda pendapat pada hal itu, dan tidak ada dalil sharih dari hadis ataupun Quran yang mengharamkan hal tersebut. Maka kemudian hanya bagaimana kita tidak merusak akidah kita dan hubungan kita tetap baik.
Apa bedanya tatkala kita menggunakan good morning dengan mengatakan assalamualaikum? Apa bedanya? Tidak ada bedanya sebenarnya sama sekali. Apa kita mengatakan selamat sore dan sebagainya, kita mengatakan selamat juga. Redaksinya sama, assalamualaikum. Maka di sini jika kembalikannya. Jika kemudian mereka mengatakan assalamualaikum kepada kita, tidak ada masalah kita menjawab waalaikum ataupun waalaikumsalam, maknanya sama. Tapi ketika kita memulai membaca assalamualaikum, jika kita tidak mau, tidak ada masalah. Tapi jika seandainya berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan kehidupan kita yang apalagi mungkin teman-teman jika seandainya di sini ada yang hidup berdampingan dengan non-muslim, kalau saya pribadi ketika di Malaysia itu sangat banyak satu apartemen itu dengan banyak gaya ataupun dengan banyak agama dan sebagainya. Maka pembahasan ini nanti masuk pada pembahasan bagaimana membangun ta'ayush asilmi, bagaimana kita hidup damai ya. Maka kita ingat bahwasanya kita perlu ta'ayush silmi, hidup damai. Bukan ta'ayush bagaimana irdai, kita membuat mereka ridho, tidak. Ini bahaya. Kalau kita damai dengan non-muslim, itu boleh. Tapi kalau kita membuat orang non-muslim ridho dengan kita, maka berhati-hati. Kita masuk pada kategori walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau mereka ridho dan suka dengan apa yang kita kerjakan, jangan-jangan kita sudah masuk pada kategori tattabi'a millatahum. Maka interaksi kita dengan non-muslim itu adalah silmi, damai. Tapi kalau irdai, membuat mereka ridho, itu diharamkan. Maka banyak hal yang kita lakukan jika seandainya membuat mereka ridho. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan revisi, teman-teman yang Allah muliakan, akhlak kita dengan guru itu adalah selalu hal yang perlu dijaga, karena keberkahan ilmu itu ada pada guru. Walaupun makan mungkin guru kita ini ada sesuatu hal yang tidak baik, ataupun ada hal-hal yang bahkan mungkin tidak sesuai dengan syariat, cara mereka berinteraksi dan sebagainya. Tapi tetap adab kita sebagai seorang murid tidak membuat kita tidak ada pembenaran bahwasanya murid ini boleh menghardik guru, murid ini bisa membentak guru dan sebagainya. Apalagi dengan kondisi media sosial sekarang ini. Pertama kita perlu pahami bahwasanya memang menuntut ilmu itu perlu perjuangan. Maka terkadang keberkahan seperti tadi ya, harus ada perjuangan, dan mungkin bahkan keberkahan ilmu itu dengan ada kesulitan yang kita dapati. Yang kedua juga mungkin hal-hal ini bisa kita introspeksi mungkin dengan kita maksiat dan taubat kita ataupun masalah yang ada pada diri kita. Saya beberapa kali mungkin cocok ya, wallahu alam, karena ini masalah trik dan sebagainya adalah soal cocok nggak cocok. Banyak teman-teman saya mungkin berbagi cerita kepada saya, minta usulan, masukan. Waktu itu hanya memberikan beberapa saran. Tidak berkaitan dengan pembimbing ini, supervisor ini tidak berkaitan dengan mereka. Hanya saja waktu itu saya menyarankan, coba kamu istighfar berulang-ulang kali, kemudian lakukan salat sunat taubat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah malam hari, datang kepada dosen, dan kemudian semoga pada waktu itu bisa bertemu dengan dosen tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah muliakan, alam ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Ketika ada maksiat yang kita lakukan, maka lain itu akan ikut memberikan efek negatif kepada kita. Maka terkadang semua yang sulit itu karena mungkin kemaksiatan yang kita lakukan, maka tidak ada salahnya kita coba. Saya sudah mungkin ada 5 atau 6 orang yang cerita pada saya tentang hal ini. Saya berikan trik ini dan semuanya manjur. Jadi mungkin dengan dosen itu adalah berkaitan dengan kemaksiatan yang kita lakukan terkadang. Dan juga masalah hati seseorang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja karena hati seorang ini maha terbolak-balik, ketika kita meminta ampun kepada Allah karena kemaksiatan yang kita lakukan, maka dengan hal itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa bertemu dengan mereka dan kemudian dimudahkan urusan kita. Maka tetap dengan hal itu bagaimanapun berkaitan dengan dosen tetap perlu dijaga adab kita, berkaitan dengan pemimpin tidak perlu dijaga dengan adab kita. Bukan, walaupun mereka mungkin sesekali menzalimi kita, bukan berarti dengan hal itu kita boleh berbuat hal yang sama kepada mereka. Karena itu dalam Islam, jika seorang guru, jika memang dengan niat yang ikhlas, dia tidak sengaja membunuh muridnya dalam kategori mendidik, separah-parahnya, sekelir-kelirnya guru, maka tidak bisa dikisos. Hanya bisa membayar dia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dicoba. Ya bisa ya, dan semangat selalu ya. Menuntut ilmu memang ada butuh ini ya, butuh kesabaran dan juga ketangguhan. Ustadz, di sini ada ternyata 2 poin pembahasan yang menarik para peserta. Pertama terkait Nabi Musa dan kedua terkait orang tua. Yang pertama, ini saya gabungkan dari pertanyaannya Mbak Ika serta Mbak Nur Khalifah terkait nasabnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu apakah adiknya Nabi Harun, dan saat itu Nabi Musa sedang hidup dengan Nabi siapa saja gitu ya, mungkin yang satu zaman. Kemudian yang kedua, apakah saat itu siapakah yang memimpin Palestina sehingga mengharuskan Bani Israel dan Nabi Musa berperang? Dan yang ketiga itu terkait Nabi Khidir,
apakah sifat-sifat tadi yang Ustaz sebutkan itu hanya ada pada Nabi Khidir atau juga bisa ada pada zaman sekarang? Kalau zaman sekarang mungkin orang-orang sering menyebutnya seperti paranormal begitu, Ustaz. Oke, baik, satu-satu ya. Terkait dengan nasab Nabi Musa. Nabi Musa ini ada dua riwayat yang mengatakan, jadi Nabi Musa ini nama ayahnya juga Imran ya. Imran, dan Imran ini ada yang diperdebatkan oleh ulama, apakah Imran ini ayahnya Maryam atau juga Imran ini ayahnya Musa. Karena itu dalam surah Maryam, orang-orang Bani Israel mengatakan, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Mereka menasabkan ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, karena nama bapaknya juga Imran. Maka Nabi Musa, panggilan Nabi Musa itu adalah Musa bin Imran. Imran ini adalah Imran yang berbeda dengan Imrannya yang Ali Imran. Nabi Harun dan Nabi Musa ini adalah bersaudara. Apakah dia kakak atau adiknya? Tapi dalam salah satu riwayat kemungkinan besar adalah Nabi Harun ini adalah adik kandung Nabi Musa. Apa yang terjadi? Perbedaannya adalah ketika ketika Firaun bermimpi, bahwasanya di takwil mimpinya itu para penyihir mengatakan kerajaan Firaun ini akan hancur oleh seorang anak dari Bani Israel. Saya review sedikit ya, mungkin waktunya nggak cukup ya. Saya review sedikit bahwasanya Bani Israel ini Salah cukup, Ustaz. di mana-mana bikin masalah. Jadi kan asal usul Israel ini kan nama Nabi Yakub ya. Israel ini nama lain dari Yakub. Bani Israel ini anak-anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 13 orang putra. 12 orang saudaranya Nabi Yusuf, satu orang Nabi Yusuf. Dari 12 orang ini, maka kemudian ada satu orang yang bernama Yahuda yang mengusulkan untuk membunuh Nabi Yusuf. Dan yang paling baik di antara mereka namanya adalah Halawa. Itu yang paling baik, yang paling saleh. Mengatakan jangan dibunuh, masukkan ke sumur. Singkat cerita, Nabi Yusuf sampai yang awalnya daerah Kanaan, kan itu dekat Palestina ya. Daerah itu dekat Palestina, kemudian dijual sampai ke Mesir. Mesir itu penduduk aslinya adalah Kipti. Penduduk aslinya Kipti, karena itu Koptik ya, Kristen Koptik, bukan Muslim. Itu penduduk aslinya. Maka Islam datang ke Mesir. Mesir pun menjadi negara Islam setelah zamannya Umar bin Khattab, bawah tangannya Amr bin As. Maka kemudian singkat cerita Nabi Yusuf menjadi awalnya bendahara, kemudian bahkan menjadi pemimpin Mesir itu sendiri. Dan kemudian membawa saudara-saudaranya yang kemudian semuanya masuk Islam. Itu yang dikatakan dengan wal asbab. Asbab itu 12 orang saudara Yusuf. Wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa. Kalau kita baca Quran, wal asbab itu adalah 12 orang saudara Nabi Yusuf. Semua beriman nanti. Tapi keturunan Yahuda ini hadir. Maka kemudian mereka ini ya bejat akhlaknya. Yang istilahnya licik ya. Licik karena itu kemudian gara-gara mereka licik, karena mereka sudah tinggal di Mesir, akhirnya mereka menjadi buruh kasar, menjadi orang yang paling rendah kastanya dari Bani Israel. Maka di Mesir pada waktu itu, pekerja apapun itu mereka adalah dari Bani Israel. Karena itu ketika Firaun bermimpi dari Bani Israel adalah orang yang paling rendah pada waktu itu. Karena itu kemudian akan dibunuh. Nah, maka kemudian diusulkan oleh para penyihir itu untuk membunuh semua anak laki-laki Bani Israel, bukan anak Mesir ya, tapi Bani Israel. Maka kemudian Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa untuk membuang Nabi Musa ke ke sungai. Tapi ketika itu dibunuh anak laki-laki semuanya, yang terjadi apa? Maka kan tidak terjadi regenerasinya. Ini pekerja akan habis nih. Ini sudah petua bangkotan, sebagainya, nggak ada pemuda yang akan mengganti. Nanti kita kehabisan pekerja dong. Maka kemudian dia bikin usulan kedua, yaitu dibikin tahun ini dibunuh, tahun besok dibiarkan hidup. Dan Nabi Harun lahir di tahun yang tidak ada pembunuhan pada anak laki-laki Bani Israel. Maka Nabi Harun adalah saudara kandungnya Nabi Musa wa akhi Harun. Karena itu Nabi Harun memang hidup dari kecil. Dan adapun mengatakan apakah dia abangnya ataupun adiknya, ini ada dua riwayat yang berbeda. Yang jelas keduanya hidup di zaman yang berbeda gitu. Antara satu dibolehkan hidup, di satu dibunuh semuanya. Kemudian apakah kemudian siapa pemimpin Palestina? Palestina pada waktu itu dipimpin oleh orang-orang Palestina itu sendiri, yang mereka adalah zalim. Itu yang nanti kita mungkin akan bahas di kasusnya Daud dan Jalut ya. Jadi Jalut itu adalah pemimpin Palestina, yang dia adalah orang-orang zalim yang menguasai Palestina. Maka nanti Palestina akan pertama kali juga akan dimasuki oleh Bani Israel, yang kemudian panjang kisah ini sampai ke bawah. Berulang-ulang Bani Israel terusir dari Palestina. Dan karena itu terkala masuk pertama kali Palestina dijadikan tanah untuk Nabi Musa,
Dan bahkan Palestina dahulu juga sudah ditempati oleh Nabi Ibrahim ya. Tapi memang penduduk asli Palestina ataupun penduduk Kan'an, karena itu juga ada suku Kan'an di sana. Kan'an ini merupakan anaknya Nabi Nuh yang ingkar. Jadi sifat-sifatnya itu ada pada mereka. Karena itu mereka penduduk Palestina pada waktu itu tidak beriman. Maka itu kisahnya. Kemudian apa lagi tadi? Ya terkait ini Ustadz, kalau misalnya ada yang berpandangan seperti Nabi Khidir yang memiliki mata batin gitu ya, mungkin Oh, kira-kira. Nabi Khidir ini sebenarnya juga menarik ya, cuma pembahasannya akan panjang. Kalau saat ini nanti teman-teman ada mendengar kisah ini, itu juga perbedaan pendapat ulama. Apakah Nabi Khidir ini masih hidup atau sudah meninggal? Itu pertama. Maka ini antara dua ulama juga ada berbeda pendapat, dan bahkan Ibnu Hajar menuliskan buku sendiri, apakah Ibnu Khidir ini masih hidup atau sudah meninggal. Karena kan nanti Nabi Khidir hilang begitu saja. Karena itu ada orang beberapa tarekat meyakini Nabi Khidir masih hidup dengan beberapa tanda dan sebagainya kata mereka. Yang kedua adalah seseorang mungkin Allah berikan ilham. Seseorang mungkin Allah berikan sesuatu yang dia bisa tahu, ada firasat, ada basirah sendiri. Karena itu Rasulullah mengatakan ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hati dengan firasatnya orang-orang beriman. Bukan Rasulullah, mohon maaf. Dari kata para sahabat, ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hati dengan firasatnya orang-orang beriman karena dia tidak akan pernah salah. Yang terjadi pada siapa ya? Terjadi pada Utsman bin Affan dengan seorang sahabat Anas bin Malik, kalau saya tidak salah. Dia mengatakan, saya melihat di matamu syai' minal jahiliyah, ada sesuatu dari yang jahiliyah, karena ternyata dia melihat aurat seorang wanita tanpa sengaja. Ada basirah, bagaimana Umar bisa memberitahukan ketika perang lari ke gunung, lari ke bukit dan sebagainya, itu adalah merupakan firasat dan ilham yang Allah berikan. Tapi hal ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalil. Seseorang mungkin Allah berikan dia ilham, orang berikan firasat, berikan basirah, itu dengan keimanan yang mereka punya. Dan itu tidak bisa mereka panggil kapanpun, dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalil. Hanya bisa sebagai mungkin penguat dan sebagainya, tapi tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalil bahwasanya hal ini boleh ataupun tidak, dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Oh, saya bermimpi seperti ini, kemudian lakukan, tidak boleh. Maka karena itu masalah firasat, mimpi, ilham, dan sebagainya, walaupun itu benar, tapi tidak boleh dijadikan sebagai sumber ataupun landasan dalam beramal. Ya. Berarti memang kita juga tidak ini Ustadz ya, tidak misalnya berlandaskan, jadi hanya berlandaskan pada yang jelas gitu ya, dalam beberapa hal gitu. Jadi berdasarkan mimpi saya gitu, sehingga jadi bukannya menafikan firasat seorang mukmin, tapi kita tidak menjadikan itu sebagai sumber utama dalam menentukan sebuah sesuatu kejadian gitu ya Ustadz. Ini Ustadz terkait orang tua yang soleh, ada 3 pertanyaan dan saya ringkas. Yang pertama, tadi Ustadz menyebutkan apakah judul buku menyebutkan tentang orang tua yang soleh ya Ustadz ya? Ini apa namanya, pengaruh kesolehan ayah kepada anaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ikhtiar para ulama agar menjadi orang tua yang soleh bagi anak-anaknya. Dan yang ketiga Ustadz, ada yang mengatakan jika ayah soleh tapi ibu tidak, maka anak akan mengikuti ibunya. Akan tetapi jika misalnya ayah ibu soleh, berarti kebalikan ya, ibu soleh dan ayahnya tidak soleh, tapi anak akan mengikuti ibunya. Apakah itu benar Ustadz? Pertama adalah berkaitan dengan apa tadi kisahnya Judul itu ya. buku. Wallah alam, itu sebenarnya bukan judul buku. Saya baca itu dalam beberapa kisah artikel singkatnya yang saya lupa, itu mungkin ketika di Mesir sama di Madinah pernah saya baca. Mungkin nanti bisa saya share ulang kalau kesannya ketemu lagi artikel tersebut ataupun bisa dicari. Saya lupa nama ulama ini. Itu bukan judul buku, tapi itu kisah singkat saya sebenarnya. Dikisahkan mungkin hanya dalam 1 halaman atau 2 halaman. Itu kisah tentang seorang ayah, dan beliau menjadi ulama terkenal nanti, anak ini. Dan juga ulama tersebut itu masih hidup dan banyak buku-bukunya mungkin kita baca gitu. Tapi saya lupa nama orangnya ini. Tapi yang saya ingat nama anak ini namanya Alexander. Alexander kemudian diganti lagi. Itu kisah ketika Fatrah Turki Utsmani jatuh, kemudian dikuasai oleh Inggris dan Spanyol dan sebagainya. Ayahnya kemudian disuruh dia belajar ke Mesir. Jadi saya buat judul bukunya saya tidak ingat. Insya Allah nanti kalau ingat bisa di-share. Kemudian yang kedua, ikhtiar para ulama untuk bagaimana menjaga anak-anak soleh. Pertama memang adalah kita secara pribadi memastikan makanan anak-anak kita itu halal. Bayangkan sekelas para nabi, ya ayuhan nabi kulu min thayyibati ma razaqnakum, para nabi-nabi pun disuruh sama Allah untuk makan yang baik-baik. Sekelas para nabi disuruh untuk makan yang baik-baik juga. Kemudian para sahabat yang ingin berdoa dan sebagainya disuruh makan yang baik. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jika kita ingin doa kita sampai pada anak-anak kita, dan kemudian amalan mereka mudah diatur, itu adalah pertama hal yang paling penting adalah makanan.
Banyak para sahabat minta doakan pada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, bantu aku dengan terkabulnya doamu dengan bit'amil halal, dengan makanan yang halal. Yang kedua adalah Bapak Ibu yang Allah muliakan, memang dengan usaha kita mempersoleh diri kita masing-masing. Karena itu terkadang tatkala kita, anak-anak kita mungkin sudah terpisah dengan kita, dia sekolah di daerah yang lain, tidak bertemu dengan kita, sekolah di pesantren dan sebagainya, maka kesolehan kita, lambat atau cepat, itu akan tetap berefek dan menjaga mereka. Kan itu sering banyak orang-orang ini tetap terjaga, walaupun bejat akhlaknya ketika kecil, tapi di akhir masa tuanya itu mereka selamat. Karena itu dengan doa dan keselamatan dari orang tua mereka yang tanpa kita sadari ternyata dia punya ayah dan ibu dan sebagainya yang masih tetap bersabar mendoakan mereka. Kemudian apalagi tadi yang ketiga? Yang ketiga ini Ustadz, ada kayak mungkin ungkapan ya, kalau misalnya ayahnya soleh tapi ibunya tidak, maka anak akan mengikuti ibunya. Tadi ya sedikit tambahan. Pertama memang kita cari makanan yang halal. Yang kedua kita mempersoleh diri kita. Samping kita juga berusaha mendidik anak-anak kita agar bisa patuh dan taat. Jika memang belum, maka kita bersabar. Yang ketiga juga adalah kita berdoa, mendoakan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mendirikan salat itu lebih penting dari menghafal Al-Qur'an. Itu harus diingat. Orang yang mendirikan salat mudah menghafal Al-Qur'an, tapi para penghafal Al-Qur'an belum tentu bisa mendirikan salat. Dan itu doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Orang-orang yang bisa mendirikan salat dengan baik, maka terjaga syahwatnya. Ketika syahwatnya terjaga, dia mudah menghafal Al-Qur'an. Tapi tidak semua penghafal Al-Qur'an bisa mendirikan salat dengan baik. Dan penghafal Al-Qur'an banyak yang akan nanti dihujat nanti di hari kiamat oleh Qur'annya sendiri. Banyak penghafal Al-Qur'an yang akan masuk ke neraka. Banyak penghafal Al-Qur'an yang bahkan tidak ada keberkahan pada dirinya. Maka yang kedua kita mendoakan yang doanya. Di antara doa adalah kita mendoakan yang dibaca Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan juga doa yang bisa kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di sini bahasanya qurrata a'yun, bukan qurrata aini, menjadi penyejuk semua mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian seandainya sebaliknya adalah tentang kesalehan ayah dan ibu. Yang paling berpengaruh Bapak Ibu yang Allah muliakan, saleh dan saleh dimanapun berada, di sini kesekufuan. Sebuah keluarga biasanya akan tetap eksis jika mereka masih dianggap sekufu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menghitung kesalehan seseorang, kita lihat ini dia rajin salat sunat dan sebagainya, yang ini tidak salat. Kesekufuan itu jika dianggap sama-sama saleh, si bapak masih salat walaupun hanya sekedar salat wajib, tidak mengerjakan salat sunnah, itu masih dianggap sekufu. Dan istrinya adalah rajin salat sunnah dan sebagainya. Dan sebaliknya, misalnya jika seandainya salah satu dari ini sudah tidak seimbang, itu perlahan akan terpisah dan kemudian akan bercerai biasanya. Itu kesekufuan. Sebuah keluarga akan tetap eksis jika masih dianggap sekufu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimana keluarga kita menjadi baik dengan sama-sama kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah untuk menzalimi pasangan kita yang lain dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membahagiakan pasangan kita yang lain. Maka keluarga ini akan eksis. Maka apakah itu wallahu alam itu juga tidak mutlak ya. Karena kedua-duanya ada. Kedua kisah itu ada antara Nabi Lut Nabi Lut soleh, anaknya jadi soleh. Sebaliknya Nabi Nuh istrinya ataupun yang sebaliknya ya, kisahnya Fir'aun adalah pasangannya, istrinya soleha, suaminya tidak, tapi kemudian bahkan Nabi Musa dan sebagainya bisa hidup dengan baik, bahkan orang-orang di bawahnya juga hidup dengan baik. Tapi kedua-duanya terpisahkan dengan cara di dunia ya. Nabi Lut dengan Nabi Nuh keduanya dipisahkan sama Allah dengan anaknya. Nabi Nuh ada anak yang beriman, ada yang tidak. Nabi Lut semua anaknya beriman, bahkan istrinya tidak beriman sama sekali. Maka untuk berkaitan dengan teori itu mungkin butuh sampai yang lebih banyak. Dan juga adalah memang penanggung jawab keluarga itu terkait tarbiyah juga adalah perintahnya sebenarnya kepada laki-laki. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka dalam artian bagaimana seorang laki-laki memang menjadikan landasan awal dia menikah adalah mencari pasangan yang salehah. Karena itu seorang wanita yang dalam artian mungkin kurang secara fisik, jangan pernah merasa enggan, jangan pernah merasa tidak akan ada yang menikahinya. Karena yang betul-betul menikahi dia menjadikan landasan awalnya adalah sebagai kesolehannya, bukan kecantikannya, itu betul-betul laki-laki yang soleh juga. Kalau laki-laki yang kurang solehnya, bukan tidak soleh, kurang solehnya, landasan awalnya adalah lihat wajahnya cantik nggak ya, baru habis itu oh dia soleha. Bukan solehan landasan awalnya. Maka yang menjadikan kesolehan landasan awalnya adalah memang betul-betul laki-laki yang soleh juga. Gitu. Maka karena itu perintah terberat itu laki-laki. Jika ada keluarga yang tidak benar dan sebagainya, maka perlahan nanti akan bercerai ataupun Allah pisahkan sendiri dengan caranya Allah sendiri di dunia ini.
Maka wallahu alam ya, apakah statement tadi saya melihat ada contoh-contoh yang juga tidak mesti seperti itu terjadi. Jika walaupun memang secara tarbiyah itu adalah berkaitan terbesar itu adalah ibu, karena itu al-um madrasatul ula, tapi yang memilih ibu itu adalah suami, adalah ayah. Maka kalaupun memang sama-sama tidak baik, nanti mereka akan terpisah. Kemudian maka akan terserah anak ini akan mengikut kemana, maka dia ikut dengan orang tuanya. Karena itu fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Au yumajjisanihi. Wallahu alam. Baiklah, syukran Ustaz. Ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan, mohon maaf. Jadi mungkin ini akan saya sampaikan ya Ustaz, jika boleh memungkinkan ini. Pertama itu tadi Ustaz menyampaikan kisah tentang Yahuza ya Ustaz ya, dan juga anaknya Nabi Nuh gitu. Apakah nanti keburukan orang tua akan mempengaruhi anaknya di masa depan? Dan juga apakah mungkin bagi kita memutuskan mata rantai keburukan dari keturunan kita, dari kakek nenek kita misalnya ke cucu-cucu kita gitu Ustaz. Dan yang kedua itu mungkin terkait jika misalnya kita dengan ada tamu yang non-muslim dan telah terdengar suara azan, apakah kita diperbolehkan menghentikan kita menjamu tamu kita atau bagaimana Ustaz? Sebaiknya. Baik, pertama berkaitan dengan keburukan kita apakah berimpak kepada anak-anak kita? Itu bisa saja, tapi dalam arti juga tidak mutlak. Tapi kalau kesolehan kita bisa menjamin dan menjaga dengan syarat anak-anak kita ini masih dalam keadaan muslim. Kenapa Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya Kan'an? Karena Kan'an tidak beriman. Maka tidak bisa, karena itu Allah bantah sendiri. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan saudaramu. Ya dia bukan anakmu. Maka standar minimal dia harus lulus KKM-nya. Standar minimalnya dia harus menjadi seorang muslim. Dia bisa selamat dan akan terpengaruh dengan efek kesalahan orang tuanya. Dan kemudian keburukan orang tua apakah juga mungkin akan berimpak kepada anak? Maka bisa saja. Karena ketika orang tua dia tidak mendidik dan sebagainya dengan pemahaman Islam, maka anak-anaknya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mutlak, karena itu keimanan tidak diwarisi. Tapi keimanan seseorang bisa mempengaruhi menjamin anak-anaknya. Tapi tidak mutlak bahwasanya keimanan bisa diwarisi. Begitu juga dengan kekufuran. Kekufuran juga tidak mutlak bisa diwarisi. Banyak orang-orang yang beriman dan sebagainya. Karena itu Allah memberikan pilihan kepada setiap orang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin orang yang lahir dalam keadaan muslim mati dalam keadaan muslim, dan tidak menjamin orang yang lahir dalam keadaan non muslim juga akan mati dalam keadaan non muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan pada dua orang hal ini, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang memilih jalan keimanan nanti beriman, yang tetap dia muslim, kokoh dengan keimanan ini dia muslim, dan kalaupun dia pengen murtad ya silakan murtad, maka dia mati dalam keadaan non muslim. Sama, kita tidak bisa menyalahkan orang yang lahir di keluarga miskin dengan keluarga kaya. Untuk sukses siapa? Yang sukses ya yang berusaha. Maka Allah memberikan jalan ikhtiar semenjak orang ini dilahirkan. Maka nanti di akhir pilihan masing-masing. Sama halnya dengan kesalehan dan sama halnya dengan keburukan yang terjadi. Tapi memang keburukan bisa saja mungkin akan berimpak kepada yang ada di sekitar kita. Tapi tidak mutlak. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari kisah Nabi Khidir ini Allah menceritakan tentang bagaimana ternyata keimanan seseorang bisa menjaga anak-anaknya, dan banyak kisahnya. Silakan kita lihat mungkin para kiai-kiai yang ada di Jawa dan sebagainya, banyak kita lihat yang bahkan anaknya tidak pernah disentuh sama sekali. Dan kemudian di akhir hayatnya yang melanjutkan perjuangan pondok dia ini adalah anak-anaknya yang dulu mungkin akhlaknya sangat tidak baik, tapi Allah berikan karena kesalahan orang tuanya ini, keikhlasan mereka dalam beramal, membuat pondoknya ini dilanjutkan oleh anak-anak dia tadi. Banyak kisah yang saya temukan hal itu. Kemudian tadi apa tadi yang terakhir? Yang terakhir itu ini Ustaz. Ini terkait kita dengan non-muslim ya, saat sedang ada yang datang di rumah kita kemudian sedang azan gitu ya. Apakah tidak masalah kita meninggalkannya atau bagaimana Ustaz? Ya tidak ada masalah, dalam artian untuk sholat itu hanya sholat itu hanya dua hal yang boleh kita, gara-gara hal itu kita menunda. Pertama karena sudah tersaji makanan, yang kedua karena mungkin kita sakit perut. Tidak boleh kita lanjutkan kalau seandainya kita ada hajat kita yang besar. Tapi jika ada agenda lain yang kemudian tidak ada hal yang membuat kita harus menghentikannya, maka tetap kita tunaikan kewajiban kita. Karena itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak boleh ada yang lebih tinggi darinya. Jika seandainya kita ada tamu dan sebagainya, kita muliakan tamu, tapi kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Ya. Dan ini Ustadz, pertanyaan terakhir, apakah ada buku yang direkomendasikan berbahasa Indonesia untuk mempelajari kisah-kisah Al-Quran? Wallahu alam, kalau buku bahasa Indonesia itu sekarang sudah banyak ya, sudah banyak kisah-kisah Al-Quran yang saya lihat dalam banyak buku, mungkin nanti dari panitia dan sebagainya bisa mengusulkan.
Tapi saya pribadi kalau untuk buku berbahasa Indonesia karena kebanyakan redaksi yang menggunakan bahasa Arab ya. Apalagi saya sering mengambil dari buku tafsir juga misalnya. Kalau mungkin sudah ada terjemahannya kayak Bidayah wa Nihayah, itu diceritakan dengan jelas. Ini oleh Ibnu Katsir ya, mulai dari permulaan sampai akhir. Ataupun Syiar Alamin Nubala juga disampaikan, tapi mungkin sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Tapi mungkin bahasa Indonesia terkadang judul dan redaksinya diganti ya. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Arab masih kategori bahasa ininya. Allah alam. Saya kurang tahu kalau yang berbahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah kita juga menemukan yang beberapa referensi yang berbahasa Indonesia ya, insya Allah. Ya Ustadz, Alhamdulillah sudah memasuki penghujung acara. Mungkin Ustadz ada pesan terakhir dan juga closing statement untuk peserta terkait kisah pada malam hari ini, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dari saya? Iya, benar Ustadz. Baik, salihin dan salihah dimanapun berada, kisah ini adalah kisah yang sengaja dan kita bersyukur kepada Allah dengan kesalahan Nabi Musa tadi. Kemudian sehingga mungkin kisah ini datang kepada kita dan mungkin perspektif kita dan jika kita mendalami sendiri, mungkin banyak hal-hal kondisi yang akan sama dengan kepada kita dan mungkin bisa kita relate ya, kita hubungkan dengan kehidupan kita dan insya Allah mungkin hasil dari semua kisah itu akan sama dengan apa yang akan kita hadapi. Tergantung bagaimana kita bersabar, tergantung bagaimana kita bersyukur kepada Allah dan bagaimana dalam artian usaha kita dari banyak ilmu, dari banyak cara kita melihat ibrah dari kisah tadi. Maka Nabi Musa mengajarkan di sini, salah satu hal yang menarik adalah bagaimana Nabi Musa dengan tingginya derajat beliau, dengan tingginya kerasulan beliau tidak mengurangi semangat beliau untuk menuntut ilmu. Jika dari awal Nabi Musa dibentak keras oleh Nabi Khidir, seharusnya Nabi Musa itu langsung pergi karena merasa dia lebih tinggi dan lebih hebat. Tapi karena Nabi Musa mengatakan dia butuh ilmu dan usaha dia untuk menuntut dan belajar, maka kemudian kisah ini Allah muliakan dan Allah ceritakan sampai ke kita dan kisah ini disampaikan berulang-ulang dengan ibrah, dengan makna dan dengan hikmah yang berbeda. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan terputus hanya sampai di sini. Kita bisa gali lebih dalam lagi dari kisah-kisah ini. Kita bolak-balik, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, cara kita mentadaburi ayat Allah ini. Maka ketika mungkin Allah menyampaikan kenapa Nabi Musa menggunakan redaksi ini, kenapa Khidir menyampaikan redaksi itu, dari antara satu huruf dengan dua huruf saja berbeda ya. Dari kata-kata nasia dengan nasia, itu ada ibrah yang berbeda. Jika nasia, tadi kita bisa memahami ternyata beratnya peran pemimpin. Dari nasia kita tahu itu ternyata hanya kesalahan pribadi oleh seorang Yusha bin Nun. Yang lupa bukan Nabi Musa. Tapi karena kesalahan anggotanya, Allah menisbahkan kepada kedua orang. Maka kisah-kisah Al-Quran ini bukan hanya sebagai kisah, sebagai dongeng untuk tidur, tidak. Tapi bagaimana melahirkan amal dan melahirkan ketaatan. Wallahualam bishawab. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Azam yang malam hari ini mengajarkan kita banyak sekali ya. Dan di sini insya Allah saya akan menyimpulkan beberapa hal. Pada malam hari ini kita mengetahui bahwasanya Nabi Musa adalah seorang orator, kalimullah, yang mana Nabi Musa tidak memiliki cacat dalam hal bicara ya. Dan ini mungkin memotivasi kita bagaimana bisa menjadi seorang dai yang memiliki sikap tawadu, bertanggung jawab, dan juga terus menuntut ilmu untuk mencari kebaikan-kebaikan lainnya. Dan dari Nabi Musa kita belajar bahwasanya kesalahan itu ada mungkin untuk menunjukkan kita kepada sebuah kebaikan-kebaikan yang lain. Dan Allah tidak melabeli Nabi Musa sebagai orang yang tidak bersabar, akan tetapi Allah memuji atas keinginannya untuk menuntut ilmu. Dan di sini ada motivasi bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang soleh, yang selama ini hanya dikatakan jika anak soleh lah yang mungkin membantu orang tua, akan tetapi di sini semoga orang tua yang soleh juga bisa membantu anak-anaknya. Dan kita berharap semoga menuju pekan depan, insya Allah pada hari Rabu kita akan membahas terkait kisah Uzza dan Bal'am. Sahabat semua bisa mengamalkan yang tadi sudah kita pelajari. Dan apabila hari ini ada yang bisa kita ambil pelajaran, silahkan sharing di media sosial Instagram. Bisa men-tag akun Rumah Quran Al-Wafi dan juga mungkin mempostingnya di Facebook. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dimanapun berada dan kita senantiasa semangat menuntut ilmu walaupun via Zoom dan di kondisi manapun. Jazakumullah khairan katsiran. Saya Rifdah sebagai MC pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan nanti insya Allah kita akan share rekamannya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanallah.
Syukran Ustadz dan semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Sampai berjumpa minggu depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.